gimana sih caranya ini bisa publikasi di Sinta 2 gitu ya. Itu juga sekaligus saya izin ikut belajar juga sih gitu. Oh ya, saya juga belum menyapa ya, Pak Frat. Gimana, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah puji Tuhan selalu Oke, dijaga dalam kondisi lumayan fit dalam kondisi biasanya ini kalau lagi cuaca kayak begini nih agak ini ya, agak ini ya, agak apa? agak Agak riskan. kompleks lah ya, betul-betul ya. Heeh. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang padat banget ya, sehingga menurut saya sih ini momen yang penting juga buat kami belajar. Oke, mungkin karena tadi CV-nya sudah saya bacakan, mungkin kita bisa langsung ini ya ke Bu Tita ya, ke penyampaian materi ya oleh Pak Frat. Jadi sekarang waktunya saya serahkan ke Pak Frat. Silahkan Pak Frat. Baik, terima kasih eh, Bu Eno. Saya izin coba share screen dulu, belum uji coba nih, Oh ya, grogi di langsung ya. depan teman-teman. Tenang, tenang. Ini saya coba, apakah sudah tampak ya? Saya coba buat full screen. Nah, sudah kalau di saya sudah kelihatan. Mungkin Oke, baik. silahkan. Baik, izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleihim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua, Sugeng Rahayu. Nah, ini kemarin tuh sempat apa ya ragu-ragu. Ini sampai saya beneran nggak ya Kamis saya ke IPB, Kamis saya ke PB gitu. Terus ternyata baru dapat dari Mbak Tita. Oh jadi itu pun saya salah baca, ternyata online. Nah, eh, ini saya coba racik ya beberapa materi. Jadi memang saya bongkar-bongkar kemarin. Beberapa kali saya memberikan pelatihan itu untuk berkaitan dengan jurnal sebenarnya lebih banyaknya karena memang sejak tahun 2014 ya setelah tahun 2013 dengan Bu Eno itu kita berjuang memulai memulai itikat kita untuk berjuang dalam kawah canda di muka di jenjang studi terakhir ya S3 tahun 2014 kok saya kedapatan tugas untuk mengelola jurnal gitu. Nah, ternyata dari situlah awal mula perjalanan saya di dunia penulisan dan mengelola tulisan begitu. Bahkan tadi aja saya kaget itu karena saya pikir pagi-pagi ini bisa saya rampungkan ternyata satu dan lain hal dan itu juga berkaitan dengan jurnal tadi pagi. Nah, itu jadi memang setiap hari itu sebenarnya bisa dikatakan nafasnya itu nafas saya gitu ya bersama rekan-rekan tuh berkaitan dengan pengelolaan jurnal dan memang eh, apa namanya tanggung jawab dari kami dan juga ke keinginan dari para penulis rekan-rekan sekalian itu menjadi ini ya menjadi satu amanah buat kami untuk menjaga itu dengan baik itu sebabnya eh, ya kami coba untuk memberanikan diri berjibaku di setiap waktu itu untuk oh ya ini kira-kira terbitnya gimana kalau yang ini belum direvisi gimana ini reviewer bagaimana gitu ya terus kadang-kadang ada teman-teman yang masih kebetulan eh, kenapa tadi kalau Bu Eno sempat menyebutkan kalau Pafrat ini tulisannya banyak tuh sebenarnya juga karena kolaborasi ya. Saya selalu kayak tadi itu dari alma mater kami ya, saya dan Bu Eno itu kebetulan dari Fakultas Hukum tiba-tiba chat saya gitu. Kenalkan saya ini, Pak, saya mau kolaborasi. Oh, saya kaget tiba-tiba di chat pagi-pagi itu. Nah, kemarin minggu lalu itu ada salah satu mahasiswa dari Unhas Universitas Hasanuddin gitu. Kalau tadi UI, yang ini Unhas itu sedang menuntaskan S2 juga. Pak, saya baca beberapa artikel Bapak itu inline nih dengan tesis saya bisa collab nah, dan sebagainya. Nah, itulah cikal bakal sehingga jadi banyak tulisan di luar. Saya juga mengelola pengelolaan jurnal. Nah, di sini saya izin mewakili institusi kami sekaligus memperkenalkan logo baru kami yaitu Universitas Satya Negara Indonesia USNI. Jadi kita baru rebranding tahun ini nanti kita akan merubah desain jas alma mater, toga dan sebagainya. Jadi semuanya rebranding. Jadi memang ini sedang dalam upaya untuk mem- men- membuat supaya awareness dari berbagai macam publik itu bisa lebih kita peroleh lagi attentionnya supaya di usia yang ke-35 ini semakin dimatangkan dan mendapatkan tempat yang strategis di hati
masyarakat. Nah, dalam hal ini juga saya izin mewakili Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi atau APJIKI. Jadi APJIKI ini salah satu asosiasi yang menaungi pengelolaan jurnal, sekitar 196 jurnal yang kami kelola se-Indonesia, untuk bersama-sama kita berkolaborasi, berjuang, dan kami selalu menyebut sebagai pejuang, pejuang jurnal gitu. Nah, topik hari ini yang ingin saya bawakan adalah mengukir reputasi diri dan memetakan kredibilitas jurnal ilmiah. Awalnya dari Mbak Tita, Mas Fred nanti membawakan ini ya, gimana caranya nulis di jurnal Sinta 2. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa jurnal Sinta 2 itu sebenarnya kalau dalam dikti itu kan ada tingkatan ya dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kecil angkanya, makin kecil angkanya, makin tinggi tingkat kesulitannya, dan angka tertinggi itu pun itu masih disetarakan dengan jurnal internasional berindeks bereputasi ya. Jadi saya ingin memetakan secara keseluruhan supaya teman-teman tuh punya gambaran, dan memang jurnal Sinta 2 itu dalam persimpangan. Artinya mereka tuh rata-rata sudah mempersiapkan diri menuju ke jurnal internasional terindeks bereputasi. Jadi itu yang kita harus jaga-jaga supaya artikel kita juga dalam dalam kualifikasi itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita merasa kan ini jurnal nasional. Biasanya jurnal yang sudah Sinta 2 itu sudah orientasinya internasional. Nah, itu sebabnya saya berikan materinya secara holistik supaya nggak nanggung kalau anak sekarang biar nggak kentang gitu katanya. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tadi yang sampaikan oleh Bu Eno, ini saya. Selain tadi pendidikan formal di S1, S2, dan S3, saya sempat mengenyam studi untuk non-formalnya itu di Singapore Informatics Academy, itu untuk desktop publishing, jadi untuk desain. Kemudian karena pada saat saya bekerja di Jakarta, pertama kali itu langsung didapuk sebagai posisi yang persis seperti Bu Eno ya, apakah masih ya, di Bu Eno kalau nggak salah di TV ya. Jadi saya diminta untuk mengelola laboratorium televisi dan radio, yang mana saya itu jurnalis, jadi jurnalis cetak, nggak punya background broadcast sama sekali, sehingga saya akhirnya mengambil kursus atas inisiatif pribadi di sekolah media CBN. Nah, itu saya ngambil programming dan directing for television. Jadi untuk teman-teman yang punya passion di bidang ini, desain, kemudian materi produk televisi, audio video, nah itu bisa nanti kita kolaborasi gitu ya. Nah, oke, kemudian ini pekerjaan sehari-hari. Jadi selain tadi secara akademik, kemudian sehari-hari nafasnya adalah jurnal, tapi di Universitas Satya Negara Indonesia saya diminta untuk melayani di bidang, oh ya ini ada revisi sedikit. Jadi eh, kita struktur organisasi juga berubah, rekan-rekan. Jadi untuk awalnya penamaannya adalah Vice Rector of Student Affairs, Alumni and Partnership. Cuman mulai tahun ini kita berubah untuk mulai tahun ajaran nanti ini, tapi sudah mulai disosialisasikan. Untuk posisi saya adalah wakil rektor di bidang penerimaan dan pengalaman mahasiswa, alumni, kemitraan, urusan internasional. Jadi ada 5 bidang. Jadi itu yang nanti di bidang saya. Nah, ini nanti penamaannya akan berubah. Saya tadi belum sempat ngedit cepat-cepat karena logonya kok masih logo lama gitu. Nah, ini logo baru, dan juga sekaligus karena ini adalah mimbar akademik, maka saya izin tetap selalu mempromosikan jurnal. Di posisi ini pun saya masih mendedikasikan waktu saya sebagai dosen prodi, yaitu menjadi editor in chief di jurnal Netnografi Komunikasi, JNK. Jadi jurnal Netnografi Komunikasi ini eh, insya Allah ya, kalau memang dilancarkan, dalam dalam nazar kami adalah kita sedang dalam proses akreditasi. Moga-moga di akhir tahun ini, nggak sampai akhir tahun ya, harusnya di bulan-bulan Juli Agustus, karena kemarin di awal bulan Juni ya, Mei itu lolos tes evaluasi, tanggal 2 Mei persis Hari Pendidikan Nasional, dan Juni, awal Juni mungkin kado ulang tahun saya. Jadi itu sudah tanggal penugasan. Jadi setelah tanggal penugasan berikutnya nanti pemantauan, evaluasi, hasilnya kemudian keluar. Alhamdulillah setelah itu jurnal etnografi nanti bisa berdampingan dengan jurnal-jurnal lain yang sudah terakreditasi. Insya Allah ya, moga-moga, mohon doa dan dukungannya. Nah, selain itu tentunya saya sehari-hari menjadi dosen ilmu komunikasi,
di USNI, Universitas Satya Negara Indonesia, dan juga diperbantukan untuk menjadi dosen program S3 di Fakultas Psikologi untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif lanjutan dan juga komunikasi antar budaya. Nah, itu untuk di Atmajaya, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kemudian juga membantu Bu Eno dan Bu Dr. Sarwititi ya, kakak kelas tercinta kita, dosen senior luar biasa yang selalu menginspirasi untuk membantu membimbing sebagai kopromotor disertasi di Fakultas Ekologi Manusia di FEMA KMP. Nah, ini sudah ada beberapa teman-teman dari lintas angkatan yang saya bimbing. Satu sudah jadi doktor, sudah bertugas sebagai PNS di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Kemudian satu sekarang sedang turun lapangan, yang satu lagi sedang masuk proposal. Jadi sedang berproses. Moga-moga semua dilancarkan. Jadi ingat perjuangan kita ya, Bu Eno ya. Luar biasa. Nah, kemudian terakhir juga diminta untuk, nah ini juga sedang proses untuk diminta menjadi kopromotor. Jadi sebelumnya sebagai penguji saja disertasi di Universitas Sahid Jakarta. Mulai tahun ini ada satu mahasiswa, dua sebenarnya, satu lagi itu sedang proses eh, mau kolokium, satu akan sedang kolokium. Jadi itu nanti akan menjadi mahasiswa bimbingan saya untuk di jenjang S3. Ini sekitar keseharian saya. Jadi bidang saya itu kalau teman-teman tanya, memang core-nya komunikasi, media komunikasi karena saya Medcom. Kemudian eh, berkutatnya seputar desain, komunikasi visual, dan psikologi. Jadi itu yang mungkin bidang-bidang strategis yang saya kerjakan. Akhir-akhir ini memang ada persinggungan dengan kesehatan karena saya mengajar di Magister Manajemen Rumah Sakit untuk strategi dan media pemasaran rumah sakit. Karena kami punya jadi kalau teman-teman bertanya, USNI ini yayasannya apa? Karena kami kampus swasta, yayasannya adalah Yayasan Abdi Karya. Yayasan Abdi Karya telah memiliki lebih dari 102 sekolah se-Indonesia dan empat rumah sakit besar dan 7 klinik pratama. Jadi memang kami bergerak di sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi memang karena mengajar dokter-dokter, jadi akhirnya kita punya artikel-artikel yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi beberapa kali kami punya kolaborasi dengan itu. Dan komunikasi juga punya komunikasi kesehatan. Ya, Bu Eno ya. Nah, sampailah kita di konten. Jadi eh, kontennya hari ini adalah dua menu ini. Moga-moga tidak tidak memberikan keluasan berpikir yang terlalu menyimpang, tetapi justru memberikan uh, satu gambaran yang holistik supaya teman-teman itu jadi tahu bahwa kalau kita ke Sinta 2 nggak melulu Sinta 2. Jadi saya agak sedikit cerita bahwa uh, pernah suatu hari saya berkolaborasi dengan Ibu Desi Ratnasari. Mungkin saya sebut nama karena ini artis ya. Teman-teman mungkin tahu kan Ibu Desi Ratnasari ya, salah satu anggota kehormatan DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat, di mana biasa saya panggilnya Teh Desi. Teh Desi ini adalah mahasiswi kami di program S3 Psikologi Universitas Katolik Ahmad Jaya. Nah, Bu Desi ini atau Teh Desi ini pernah nulis bareng nih, itu waktu itu beliau mengkritisi salah satu produk dari Mata Najwa yang menyatakan tentang tuan dan puan itu ya. Jadi karena beliau tuh studinya gender, mungkin ini satu irisan dengan Bu Eno juga itu studi gender juga. Nah, ada satu tulisan kami itu dimuat di Sinta 2, rekan-rekan. Nah, tanpa kita sangka, setelah sekian tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah, jurnal ini akhirnya diakui sebagai jurnal internasional terindeks Scopus. Itu. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya karena akreditasi jurnal atau indeksasi jurnal itu berlakunya bukan ke depan saja, tetapi juga ke belakang. Jadi akreditasi dan indeksasi itu berlaku 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke depan. Jadi akhirnya secara tidak langsung, kalau teman-teman mungkin mendapati tadi ada tautan dan juga CV yang disampaikan oleh Bu Eno, itu ada tautan Scopus, ID Scopus saya, itu ada satu artikel yang merupakan bonus itu. Jadi bonus hasil perjuangan jangka panjang di waktu lampau yang kami gadang-gadang untuk Sinta 2, kemudian ternyata bonusnya sampai ke Scopus. Jadi itu salah satu yang mungkin buat saya juga amazing. Saya masuk ke USNI berangkat memang
jurnalnya 9 atau 10 artikel di Scopus, tapi setelah itu sekarang udah meningkat jadi belasan dan itu beberapa itu berproses karena jurnalnya, bukan hanya kaminya gitu. Jadi ini sekaligus memberikan inspirasi buat teman-teman kita menulis bukan hanya untuk hari ini, tetapi kita menulis untuk menunjukkan bahwa kita ada. Karena kita boleh berpulang kembali ke Ramatullah, tetapi tulisan kita akan tetap abadi. Dan tulisan kita akan terus berkembang seiring dengan kualitas jurnal itu dan amanah pengelola jurnal untuk membuat artikel-artikel yang dikelola itu semakin dimuliakan. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah menelusuri kredibilitas jurnal internasional. Kita harus tahu dulu yang internasional seperti apa. Jadi teman-teman tuh ketika kita tahu Sinta 2 itu sudah nggak orientasinya hanya sekedar Sinta 2, tapi kita tahu bahwa jurnal ini nanti akan membawa kita kepada taraf yang lebih tinggi lagi gitu. Itu yang seperti yang tadi saya bilang. Jurnal yang awalnya Sinta 2 akhirnya tiba-tiba jadi Scopus. Dan masih ada beberapa lagi teman-teman. Jadi kebetulan karena saya aktif di asosiasi dan sempat terlibat di beberapa dapur dapur dari jurnal, jadi saya mengetahui bahwa oh jurnal ini sudah on the way to Scopus. Jadi Scopus tuh punya tujuh titik perhentian dan beberapa jurnal itu sudah ada di titik 2, titik 4, titik 3, ada di titik 5. Nah, kalau sudah titik 5 sudah sebentar lagi mentas tuh gitu ya, 5, 6, 7. Itu. Nah, itu beberapa tahapan-tahapan. Nah, ini nomor 2 saya izin belum revisi, nomor terakhir itu Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Sinta 2. Kalau saya tampilin 1 sampai 6 nanti hari ini kita nggak bisa tanya jawab nih. Nah, ini nanti saya tampilkan beberapa yang sudah mentas artikelnya supaya kita sama-sama bisa pelajari. Nah, senangnya adalah kegiatan ini tidak terlalu formal ya, meskipun apa namanya ada pembukaan dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung, mau interupsi atau mau taruh di chat dulu biar Bu Eno juga bisa punya ininya beberapa guidance untuk pertanyaan, boleh silakan, sangat cair untuk kita diskusikan ya Bu Eno ya. Nah, oke, kita mulai dulu dengan ini ya, nomor satu menelusuri kredibilitas jurnal internasional. Ada satu quotes dari Robert McKee bahwa do research, fit your talent. Research not only wins the war on cliché, it's the key to victory over fear and its cousin depression. Jadi menurut penelitian seperti halnya kita itu memberi asupan pada bakat kita. Jadi saya juga nggak nyangka kok saya bisa terjun di bidang kesehatan. Mungkin sudah jalan Allah ya, jalan Tuhan. Saya dulu itu kan harusnya masuk di Fakultas Farmasi sebagai mahasiswa farmasi, tapi memang karena satu dan lain hal, kondisi ekonomi dan sebagainya, sehingga akhirnya saya tersasarnya di komunikasi. Nggak tersasar sih, ini pilihan sendiri gitu. Tetapi akhirnya kembali lagi di bidang kesehatan gitu. Saya berinteraksi dengan teman-teman di situ dan bisa diskusi erat dengan teman-teman yang memang medis dan tenaga kesehatan. Dan itu menyenangkan buat saya karena memberikan asupan untuk bakat saya di waktu lampau yang belum terimplementasikan di waktu sekarang. Nah, riset tidak hanya memenangkan perang dari satu hal yang bersifat klise, yang hanya sekedar tahu saja, tetapi kita mendalami, dan ini melainkan sebuah kunci untuk menekan rasa takut atau depresi. Kadang-kadang kan kita ngelihat, wah serem ya, ini dokter bedah ini atau apa. Tapi setelah banyak diskusi dengan mereka, kadang kita bisa melihat dimensi yang berbeda. Nah, itu pentingnya kita belajar banyak hal, dan salah satunya melalui penelitian dan dituangkan dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, mari kita mulai dengan menelusuri kredibilitas jurnal. Jadi kita harus tahu dulu jurnal ilmiah internasional dan jurnal ilmiah internasional bereputasi. Jadi seringkali orang mengatakan terbit di jurnal internasional. Nah, internasionalnya seperti apa nih? Ada internasional yang terindeks, ada yang tidak terindeks gitu ya. Nah, kalau yang sudah terindeks itu artinya sama dengan Sinta 1 gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kan sudah sangat baik sekali pemerintahnya membuat pemetaan tuh sampai 6 tingkat. Kalau di internasional Scopus itu hanya 4 tingkat. Jadi ada kuartil 1, 2, 3, 4. Satu sama seperti Sinta, yang satu itu paling tinggi, 2, 3, 4 itu ya. Tingkat kesulitannya makin ke atas, derajatnya makin sulit. Nah, di Indonesia, Sinta 1 itu sama dengan Scopus. Mau Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 itu sama dengan Sinta 1. Nah, kemudian Sinta 2, 3, 4, 5, 6 itu mengikuti bawahnya. Nah, atau terindeks WOS, Web of Science. Nah, ini nanti saya akan cerita sedikit perbedaannya. Nah, kita mulai dulu kriteria jurnal ilmiah internasional berdasarkan buku pedoman akreditasi itu ya. Jadi kriteria jurnal ilmiah internasional itu adalah karya ilmiah yang
diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Tiongkok gitu ya. Bahkan yang terakhir itu eh, bahasa Romania, beberapa bahasa yang memang milik negara itu dan negaranya sangat bangga ya dengan tulisan dengan bahasanya dan menetapkan bahwa penulis itu mensubmit ke kami dalam bahasa Inggris, nanti kami terjemahkan ke dua bahasa, jadi ke bahasa Inggris dan Romania. Itu beberapa negara melakukan itu. Romania, kemudian Portugal, nah itu beberapa negara. Kemudian memiliki terbitan versi daring. Kenapa versi daring? Supaya bisa diakses secara internasional gitu ya. Nah, itu eh, kriteria untuk jurnal ilmiah internasional. Nah, sedikit catatan bahwa Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemenristek-Dikti yang diterbitkan oleh salah satu bahasa PBB terindeks di OAJ dengan indikator green tick, yaitu centang dalam lingkaran hijau, disetarakan atau diakui sebagai jurnal internasional. Jadi, teman-teman, memang ini banyak gray area, banyak area abu-abu karena memang urusan perjurnalan ini standarnya itu tidak satu standar. Jadi ada akreditasi DOAJ. DOAJ itu Directory Open Access Journal. DOAJ itu sangat ketat dalam kita mengajukan apakah jurnal kita itu masuk dalam DOAJ apa enggak. Nah, begitu kita masuk dan setelah dipantau sangat baik dalam pengelolaannya nanti akan keluar green tick indicator. Nah, green tick indicator itu mencerminkan bahwa jurnal Anda itu eh, punya pengelolaan yang sangat baik, kualifikasinya sangat baik sehingga tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Nah, yang sudah mendapatkan green tick dari DOAJ itu diakui sebagai international journal. Nah, kemudian yang terakhir adalah dikelola secara profesional ya. Selain itu, Dewan Editor, nah ini juga penting, Dewan Editorial atau Editorial Board itu adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Nah, cuman memang khusus untuk jurnal yang terindeks Scopus itu mensyaratkan minimal dari 3 benua. Itu. Jadi memang walaupun 4 negara, tapi negaranya misalkan, punten nih maaf ya, misalkan Indonesia, Timor Leste, Singapura, Malaysia, itu tetap hitungannya satu benua. Jadi nggak masuk di Scopus. Jadi memang agak cukup menantang ya untuk ini, untuk kriteria yang satu ini. Dan itu memang kenapa? Supaya jurnal itu menjadi jurnal milik dunia, bukan milik satu negara saja gitu. Dan karena milik dunia, jadi mewakili lintas kontinen, lintas benua. Nah, kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan atau satu isu itu ditulis oleh penulis dari berbagai negara, tuh ya. Nah, ini jadi penting. Kenapa? Supaya itu tadi jurnalnya milik lintas benua, lintas negara. Tapi kalau untuk penulis ini tidak dibatasi dari berapa benua ya, tapi memang sangat disarankan karena editornya dari lintas benua, penulis juga dari lintas benua. Nah, ini kami juga sempat waktu itu mengelola jurnal internasional, eh, kita selalu memproduksi itu sekitar 7 negara dalam satu kali terbitan gitu ya. Dan kami upayakan tuh minimal dari 3 benua, selalu dari editorial, penulis dan sebagainya. Itu memang sebuah upaya yang tidak sederhana, tetapi kita percaya apa yang kita upayakan itu akan menghasilkan satu yang sangat baik. Nama jurnalnya aspiration.id, itu yang kami sedang kerjakan. Saat ini masih terakreditasi Sinta 4 gitu. Itu karena memang berada di kanal asosiasi, jadi ada lintas kepentingan di situ. Nah, kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara setiap terbitannya. Kemudian, nah ini contoh untuk jurnal internasional yang biasa ya, jadi International Journal of Data and Network Science. Kemudian kriteria jurnal internasional bereputasi yang agak berbeda. Nah, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi jurnal internasional bereputasi itu memiliki kriteria tambahan. Yang pertama adalah terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi, yaitu Scopus atau Web of Science. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok di Indonesia itu yang sering mencuat itu Scopus gitu ya? Apakah Web of Science itu di bawah Scopus? Jawabannya tidak. Kalau kita itu punya kemitraan kemitraan penulis ya. Jadi kita punya temen nih, temen nulis itu di Amerika dan di Eropa atau sorry, di Amerika dan Australia bukan Eropa. Amerika dan Australia mereka tidak
tidak memberikan tempat eksklusif untuk Scopus. Justru Scopus itu tidak jadi jujukan utama. Yang menjadi jujukan utama adalah Web of Science itu. Jadi Web of Science itu lebih tinggi di luar daripada Scopus. Tapi kalau di Indonesia kebalikan, semuanya Scopus, Scopus, Scopus. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai penulis itu ya? Maka kita sebagai penulis yang punya langkah visioner, kita kan maunya jangka panjang. Karena kita mau jangka panjang, maka kita harus punya keduanya gitu. Nah, saya dulu ketika ya jujur aja belum belum banyak terlibat dalam struktural ini ya, terutama saat ini memegang posisi yang cukup krusial, itu masih bisa mengimbangkan. Jadi kalau saya terbit Scopus 2 artikel, saya Web of Science tuh pasti ada 1 artikel. Jadi 21, 21, 21 gitu. Kalau sekarang memang udah nggak imbang, nggak karuan gitu. Di Web of Science-nya ada, tapi memang nggak banyak. Di Scopusnya ini ya cukup dominan karena memang banyak banyak faktor itu untuk menyebabkan Scopus itu tinggi juga demand-nya karena itu di Indonesia itu diharuskan dan sebagainya. Nah, kenapa di Indonesia justru diharuskan, Pak? Karena tadi ya saya sudah beri kode ada demand-nya, ada kebutuhan yang dibangun gitu di sini. Jadi ada bisnis proses yang memang dibuat ekosistemnya dan itu menyebabkan Scopus lebih dominan di sini. Nah, nanti kalau perlu diskusi lebih panjang saya akan sampaikan, tapi kita jangan di situ, biar nggak kemana-mana. Nah, kemudian memiliki faktor dampak atau impact factor dari isi Web of Science ya, dari Thomson Reuters. Atau kalau ini kalau dari ini ya faktor dampak impact factor itu kadang-kadang jadi pertanyaan untuk kita kenaikan jabatan fungsional kalau untuk dosen. Nah, ini karena teman-teman dari rekan-rekan di jenjang sarjana mungkin tidak terlalu bermasalah dengan itu, tetapi saya sedikit memberikan gambaran bahwa semakin tinggi impact factornya itu artinya semakin tinggi tingkat kesulitannya. Nah, impact factor itu diukur dari mana? Dari banyaknya artikel yang masuk, diseleksi, dan akhirnya hukum alam berlangsung di situ. Jadi, misalkan yang masuk itu sekian ratus atau sekian ribu. Kalau ratus, kayaknya lebih, karena di Indonesia sendiri Sinta 2 itu rata-rata per hari itu menerima 2 artikel. Jadi, 1 bulan itu sekitar 60 artikel rata-rata dapurnya. Jadi, kebayang dari 60 yang terbit satu edisi, 1 semester ya. Rata-rata kan 1 semester 1 edisi. 60 kali 6 tuh 360 artikel yang terbit hanya 6 artikel. Jadi kebayangkan 6 per 360. Jadi tingkat keketatannya berapa tuh? Ya samalah seperti mau masuk IPB gitu ya. Jadi mau jadi seperti Ibu Eno ini masuk S1 harus ujian SMPTN-nya seperti apa gitu ya. Kalau sekarang apa UTBK apa segala macam. Nah, itu tingkat keketatan itu sama korelasinya seperti ini, sama analoginya seperti impact factor gitu. Nah, kalau Thomson Reuters ini lebih ke apa namanya pencatutan seperti di Scopus itu di Scimago Journal Rank, kalau di Web of Science itu di Thomson Reuters punya Web of Science. Nah, kemudian faktor kalau di Scopus itu punya faktor dampak atau SJR ya, Scimago Journal and Country Rank. Jadi kalau Scimago ini bukan hanya tingkat keketatan, tetapi dibandingkan rekan sesama jurnal di negaranya ya country rank. Jadi ranking menurut negaranya dia itu di posisi yang keberapa sehingga akhirnya diakumulasi menjadi satu nilai bersama. Jadi kira-kira seperti itu. Agak ribet ya Pak ya. Enggak. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi kalau pengen tahu. Tapi paling enggaknya biar tahu makin tinggi angkanya, makin sulit gitu aja dah. Jangan dibikin susah. Oke, catatan. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 7 itu ada ketentuannya butir butir 1 2 3 berapa sampai 7. Nah, itu terindeks pada pangkalan data internasional bereputasi tetapi belum mempunyai faktor dampak gitu ya. Jadi ada jurnal-jurnal yang eh, disebut sebagai internasional tapi belum terindeks sehingga akhirnya belum disebut bereputasi itu intinya begitu. Nah, ini salah satu untuk jurnal bereputasi. Ini karya pertama saya, debut pertama rame-rame masuk di jurnal. Kemudian beberapa di antaranya, ini menggunakan bahasa Rusia kalau nggak salah ya. Nah, Polandia, maaf Polandia. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Polandia, abstrak gitu. Itu kemudian ini jurnal terindeks WOS, Web of Science. Nah, ini kebetulan dengan salah satu alumni.
terbaik belum alumni ya, masih nunggu wisuda Joshua Fernando, Jojo yang pernah diuji oleh Bu Eno. Nah, kemudian, nah ini salah satu ini doktor yang sebelumnya Jojo yang saya bimbing itu Bu Silva Lim. Jadi ini salah satu mahasiswi Unika Atmajaya. Jadi ini bentuk kolaborasi dari hasil penelitian di menuju ke disertasi itu ya. Nah, kemudian, nah kalau ini yang Romania ya, yang Revista Romanesca Pentru Educati Multidimensionala. Jadi lancar saya menyebutkannya kan. Karena ini revisinya sampai ampun-ampun dah gitu, sampai sampai ya sampai akhirnya terbit itu luar biasa. Nah, saat ini penulis pertamanya ini dulu mahasiswa saya yang mendapatkan hibah. Jadi kita bareng-bareng untuk dapetin hibah. Kemudian karena ini untuk persyaratan dia untuk tesis, kemudian masuk, kemudian beliau sekarang akhirnya berkarya di UPH, Universitas Pelita Harapan. Nah, ini perbandingan istilah untuk penerbitan Elsevier dan Indonesia. Jadi kenapa ada Scopus? Karena Scopus itu milik Elsevier, penerbit Elsevier, dan Elsevier itu sepertinya memang punya afiliasi dengan pemerintah kita sehingga akhirnya memang itu yang dipakai. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau di Indonesia itu penerbit jurnal di Indonesia itu penerbitnya dari kampus-kampus. Kalau Elsevier itu milik sebuah unit usaha profesional. Kemudian eh, database jurnalnya itu dikelola dalam bentuk Science Direct gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada Indonesian Scientific Journal Database atau ISJD dan Indonesian Publication Index atau IPI. Kemudian eh, kemudian kebijakan untuk akreditasinya kalau di Elsevier itu diatur oleh CSAB. CSAB itu eh, Common Selection Advisory Board. Jadi ini adalah satu komite khusus untuk menilai apakah jurnal itu masuk Scopus atau tidak. Kalau masuk Scopus, Scopus berapa? Kalau di Indonesia oleh Arjuna, akreditasi jurnal. Nah, kemudian baru masuk Scopus, Semigu, dan sebagainya. Dan kalau di Indonesia di Sinta. Oke. Nah, bagaimana memilih jurnal internasional bereputasi? Yang pertama, lingkupnya harus sesuai dengan kajian atau bidang yang dikaji. Jadi memang kalau di Indonesia itu rata-rata satu jurnal itu namanya jurnal ilmu komunikasi. Ya komunikasi apa aja masuk ke situ. Tapi kalau jurnal internasional itu sangat spesifik. Jadi komunikasinya komunikasi apa gitu. Ada yang misalkan khusus media komunikasi. Ya harus ada medianya. Nggak ada medianya nggak masuk gitu. Komunikasi kesehatan. Harus ada kesehatan komunikasi dan kesehatan. Unsurnya harus di situ. Nah, maka pencarian dan pengecekan status jurnal internasional bereputasi juga penting, dan pengecekan itu bisa ditempuh melalui DOAJ. Nah, Samego Journal Rank juga menjadi salah satu laman untuk kita mengakses jurnal itu sebenarnya masuk dalam Scopus atau tidak. Nah, laman Samego itu melihat jurnal apa saja yang memiliki peringkat terbaik saat ini, dari negara mana, dan memiliki publikasi penelitian yang terbanyak berapa. Nah, Samego itu bisa dibuka dari laman ini. Nanti saya bagi ya ini ke Mbak Tita ya untuk bisa diakses teman-teman. Kalau kita akses www.saimego Journal Rank ini atau saimegojr.com ini nanti akan masuk ke laman seperti ini. Tinggal ketikkan aja enter jurnal. Nah, itu kita nanti bisa langsung masuk ke situ. Nah, saya Mega Journal Rank ini untuk menyesuaikan yang pertama, nanti teman-teman bisa menyesuaikan bidang kajiannya apa. Misalkan fokus ke menu mass communication, komunikasi massa. Nah, hasil yang menunjukkan jurnal yang terbaik itu apa saja dari negara mana saja. Silakan pilih salah satu, misalkan saya pakai simulasi, mau ambil Journalism and Mass Communication Quarterly, Q1 atau Q1 Scopus Indexed. Nah, itu maka kita muncul nih mass communication, kita ketikkan, maka muncul di layar ini ada Rapid Communication in Mass Spectrometry dari US, dari penerbitnya John Wiley and Sons, kemudian International Communication in Heat and Mass Transfer, ini dari UK, dari Elsevier. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan Journalism and Mass Communication Quarterly dari US, ini penerbitnya Sage Publication. Dan masih banyak lagi ya. Ini yang keempat ada Mass Communication Society dari US, dari Lawrence Albaun Associate. Nah, ketika kita klik Journalism and Mass Communication Quarterly, nanti akan muncul tampilan di layar seperti ini. Jadi ada US, kemudian subjek areanya Social Science and Communication, publishernya ada
Sage Publication, kemudian ada scope-nya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi apa saja yang bisa terbit di jurnal ini. Nah, kita scroll ke bawah, nanti ada SJR dan quartiles. Quartiles ini tadi ya, kuartil 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tingkatan yang biasanya oleh Scopus disebut sebagai kuartil. Kuartil itu kuartal. Jadi dia masuk di kuartal yang keberapa ya, kuartil. Jadi apakah dia tingkatan atas, tengah ya, 1, 2, 3, atau rendah yang 4 gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanan jurnal ini juga tidak mudah. Pernah dia ada di kuartil 1 sampai tahun 2010, tahun 2011 dia jatuh ke kuartil 2, naik lagi di tahun 2012 sampai 2000, terakhir itu masih bertahan di Q1. Nah, kalau kita mau lihat yang lain lagi, ini banyak grafik-grafik. Kalau saya jelaskan mungkin nanti kita akan habis waktu, tetapi ini sangat bisa didiskusikan. Satu hal yang saya tekankan karena teman-teman ini di IPB sepengetahuan saya beberapa itu disyaratkan ya, disyaratkan untuk kelulusan dan sebagainya. Tolong disimpan badge yang ada kotak di bawah ini ya. Jadi di kotak ini tolong diklik kanan, disimpan gitu. Kenapa? Karena nanti jurnalnya itu bisa naik turun guys gitu. Jadi mereka itu nggak bertahan gitu aja gitu. Nah, sedangkan artikel kita itu masih standby atau masih masih stay di sana. Nah, kita nggak tahu pada saat berikutnya akan turun atau bagaimana, tapi di waktu itu kita submit dan berproses sampai terbitnya itu masih Q1. Nah, itu kita simpan supaya kita jadikan sebagai bukti. Nah, kita bisa cari Journalism and Mass Communication Quarterly secara Google ya, googling, kemudian kita masuk ke laman jurnalnya seperti ini. Bisa juga lewat caranya kita ketikkan ISSN-nya, karena ISSN ini adalah kode unik yang dimiliki oleh satu jurnal sedunia. Jadi satu dunia itu hanya punya satu kode unik, nggak mungkin double. Jadi kalau kita ketikkan 10776990, kalau kita masukkan ke Google, maka yang keluar itu juga Journalism and Mass Communication Quarterly by Sage Publication. Itu ya, GMCQ itu ya. Nah, GMCQ ini kalau kita masuk ke laman jurnalnya akan tampilannya seperti ini. Ini adalah flagship journal of the AM AIGMC. AIGMC itu kayak sebuah asosiasi khusus bidang komunikasi ya, yang nanti mereka itu menaungi jurnal ini. Itu memang kalau di dunia itu sangat profesional, pengelolaan jurnal itu benar-benar by passion dan mereka mengelolanya itu secara secara berkala dan kontinu. Nah, hal yang wajib dipahami sebelum submit. Yang pertama adalah pastikan eh, secara SJR aman ya. Jadi jangan sampai kita submit tetapi dia itu lenyap dari SJR. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita submit terus tahu-tahu katanya sudah Scopus katanya, jangan pakai katanya. Kita harus meyakini benar-benar gitu ya. Karena sekarang banyak jurnal predator. Kemudian ada aims dan scope-nya sesuai, makanya kenapa waktu terbit awal-awal tuh pastikan kita punya mitra. Kalau saya itu senangnya pakai analogi dan apa namanya slogan atau tagline-nya dari Google, bersandarlah di bahu raksasa. Itu yang saya suka banget. Jadi kenapa jadi frat yang seperti sekarang? Sebenarnya saya dulu juga, wah ini musibah atau anugerah gitu ya. Sambil kuliah, sambil bikin ini, sambil bikin ini. Tapi makin ke sini tuh saya jadi paham karena saya bersandar di bahu-bahunya raksasa-raksasa besar gitu yang saat ini mereka-mereka udah jadi profesor gitu. Saya merasa bahwa saya tuh terdidik secara tidak langsung gitu. Saya bersandar di bahu mereka dan mereka mengangkat saya sampai di posisi saat ini gitu. Jadi jangan ragu, teman-teman kalau misalkan hari ini melihat Bu Eno pun sebenarnya luar biasa loh dengan berbagai macam apa kesibukan dan luar biasanya pindah nyemplut sini sini gitu ya dengan peran-peran beliau itu masih menyempatkan untuk publikasi dan segala macam teman-teman bisa tuh Bu Eno boleh nggak kita saya punya tulisan kayak gini bisa bisa join atau tidak atau nanti dengan saya Mbak Tita dan masih banyak lagi Mbak Anissa Bu Sarwititi, Prof Puji dan Pak Juara dan sebagainya masih banyak pendekar-pendekar di FEMA IPB yang bisa diajak untuk collab ya kolaborasi dan jangan ragu karena kita butuh mereka kita perlu belajar dengan teman-teman ini gitu ya guide for author instruction for author itu benar-benar dipahami jangan ada yang dilewatkan nah kalau teman-teman kolaborasi pastinya itu akan diingatkan kamu lupa ya baca bagian ini di bagian ini kan harusnya tabel nggak boleh diginiin gitu jadi banyak hal-hal kecil yang kita kadang-kadang tuh as a simple
label, spasi, terus nggak boleh ada abbreviation atau singkatan, nggak boleh ada apa, itu kecil-kecil, nggak boleh, jangan lupa author biography, short biography, kata orang tuh kan, terutama kalau di Indonesia, flexing nih, mamer-mamer. Enggak, tapi orang luar tuh pengen tahu kamu itu kredibel nggak gitu. Nah, jadi dia mau tahu profil kamu. Jadi jangan jangan khawatir kalau sudah ditulis harus ada 150 characters for your author biography, short author biography. Taruh di situ. Jangan kita nggak, aku malu lah, aku nggak usah taruh aku siapa. Loh, jangan. Udahlah, nanti biar dia tebak-tebak aku, coba dia cari aku di Instagram. No guys, nggak gitu ceritanya. Nggak akan. Editor tuh nggak punya waktu buat nyari kayak begitu. Kalau kamu nggak ada, langsung reject. Selesai, abis gitu. Jadi jangan main-main dengan itu. Taruh di situ dan juga jangan lebay. Jadi kalau 150 ya 150 gitu. Nah, itu hal-hal simpel yang kadang-kadang kita nggak kepikir. Kita pikir yang penting artikelnya bagus, udah gitu. Dan kebanyakan jurnal, terutama mereka tuh minta dua file. Jadi satu file dengan identitas, satu file yang bersih tanpa identitas. Nah, itu turuti semuanya, guys. Jangan dibikin-bikin sesuai yang kita mau. Nah, jangan lupa untuk download free sample artikel karena kita perlu tahu artikel yang sudah terbit mau seperti apa untuk kita kita ATM, amati, tiru, modifikasi itu ya. Jadi kita harus belajar dari pendahulu kita gitu ya, mereka yang sudah terbit apa nih yang bikin artikelnya bisa terbit? Oh, dibagusin dari sisi ininya. Ayo kita pelajari. Kemudian memperbaiki artikel sesuai petunjuk penulisan dan contoh artikelnya. Nah, agar terhindar, tadi kan saya sempat bilang banyak jurnal predator guys, jadi harus hati-hati. Nah, istilah jurnal predator tuh mulai dikenal tahun 2012 setelah dipopulerkan oleh Jeffrey Beall atau biasanya disebut Beall List Journal. Jadi karena orang luar negeri itu biasanya diambil belakangnya itu ya, Dwi Retno Hapsari. Nah, berarti Hapsari gitu ya. Hapsari yang kita panggil tuh itu Rustama Faradi Marta. Jadi Martanya yang dipanggil gitu. Jadi Bell List Journal itu eh, biasanya mengeluarkan secara berkala list jurnal-jurnal yang masuk predatory. Itu bisa diakses di laman ini. Nanti bisa tinggal diklik eh, scholarlyoe.net ya. Kemudian saat ini lembaga pemeringkat jurnal yang diakui resmi di tingkat global itu ialah jurnal Impact Factor, bisa diperoleh dari Web of Knowledge, kemudian jurnal Citation Review yang diterbitkan oleh Thomson Reuters ya, Institute for Scientific Information atau ISI, kemudian SNIP atau SJR yang bisa diakses di Scimego yang berasal dari Scopus yang diterbitkan oleh grup Elsevier. Nah, waduh, agak pecah ya, mohon maaf. Ini adalah daftar lembaga pengindeks yang dipertanyakan, jadi harus hati-hati itu ya kalau masuk ke sini indeks-indeksnya. Kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua. Jadi applied research generates improvements, not just breakthrough. Great scientific advance spring from pure research. Jadi penelitian terapan menurut Jacques Cousteau itu menghasilkan perbaikan, bukan hanya sekedar terobosan. Jadi kita selalu lihat bahwa penelitian terdahulu itu kurangnya apa, kenapa harus ada state of the art, kenapa kita harus melakukan penelusuran penelitian sejenis sebelumnya. Karena kita mau memperbaiki itu, bukan hanya sekedar bikin terobosan. Dan kemajuan ilmiah yang luar biasa itu muncul dari penelitian yang murni, yang membuat kita bisa memberikan pencerahan pada orang yang membacanya. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu menelisik kredibilitas jurnal nasional. Nah, jadi eh, di sini sebenarnya kita akan melihat bagaimana sih ketentuan dan proses di jurnal ilmiah nasional, terutama jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi Sinta 1 sampai 6 di ketentuannya, tapi nanti yang saya berikan sebagai mock up atau display itu hanya yang Sinta 2 sesuai topik hari ini ya. Nah, kriteria jurnal ilmiah nasional itu ditulis sama ya seperti yang internasional, kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN sama, memiliki terbitan versi daring sama, dan yang ditekankan itu adalah dikelola secara profesional. Ketepatan, keberkalaan, ketersediaan, petunjuk penulisan, dan identitas jurnal itu semuanya tertulis dengan jelas. Jadi, teman-teman kalau mau akses jurnal, baru buka halaman depannya. Kita tuh nanya, ini terbit setiap bulan apa ya? Kemudian ini terbitannya itu arahnya kemana? Fokus and scope tulisannya apa? Nama jurnalnya apa? Kita masih bertanya-tanya di satu halaman itu. Berarti ya ini harus dipertanyakan memang jurnalnya. Jadi jangan masuk ke situ. Jadi jurnal itu harus tepat. Dia itu akan terbit di bulan apa sampai bulan apa. Kemudian tersedia datanya. Jangan sampai diakses, hilang tuh dari peredaran.
itu ya. Biasanya karena servernya apa atau domainnya ininya domain bukan domain, sorry, hostingnya itu mungkin dia punya kapasitinya itu sudah habis sehingga akhirnya nggak di maintain dengan baik, sehingga ketika diklik habislah ininya masanya sehingga nggak bisa masuk ke laman-laman tertentu. Itu artinya nggak termaintain dengan baik. Nah, petunjuk penulisannya juga harus jelas. Kemudian bertujuan untuk menampung, mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Jadi bukan yang itu ya, palu gada. Apa lu mau gua ada semua di jurnal nih. Nah, itu yang harus waspada itu ya kayak gitu-gitu. Jadi belakangan ini karena saya punya satu jurnal yang memang itu yang tadi saya sebut ya, jurnal asosiasi. Saya sering banget dicat sama mahasiswa, untungnya bukan dari IPB ya sejauh ini. Jadi itu selalu gini, Pak, saya baru submit jurnal tadi pagi. Kira-kira bisa terbit nggak ya, Pak? Waduh, baru tadi pagi, terus tanya saya ini bisa terbit atau nggak. Gila, dipikir laundry kiloan gitu. Pagi taruh, terus sore itu udah cuci, tinggal setrika gitu. Nggak semudah itu, guys. Jadi nggak kayak begitu cara ngelola jurnal tuh. Paling nggak gini, kalau kalau yang lebih santun ya, kalau teman-teman mau nanya mungkin ini etika bertanya ya, saya ajarin. Ini nggak tertulis tetapi saya biasanya ngajarkan ke mahasiswa saya seperti itu. Seperti ini, jadi eh, Assalamualaikum Pak atau pagi Pak. Pagi Bu, saya izin perkenalkan diri, nama saya siapa, saya mahasiswi atau mahasiswa dari kampus mana, saya punya kewajiban untuk menerbitkan artikel saya judulnya ini, abstraknya tentang ini, kira-kira boleh ada arahan apakah ini cocok ya dengan jurnal yang dikelola Pak Bu gitu. Itu etika bertanya, bukan udah saya submit ya. Kapan terbitnya? Oh, itu untung ya kita diberi nafas panjang itu mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do balik lagi ke do lagi sampai ke do lagi gitu. Kalau enggak itu sudah kita udah mau cekek leher gitu kayak mau jawab apa gitu juga bingung gitu. Jangan ya, itu kami juga manusia yang punya banyak keterbatasan dan kealpaan. Jadi tolong jangan diberi pertanyaan-pertanyaan yang menghujam gitu ya. Nah, jadi ditujukan kepada masyarakat ilmiah, peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi, profesi, dan perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Nah, biar saya menyapa teman-teman di sini, apakah semuanya dari komunikasi ya, atau bidang-bidang yang lain, mungkin bisa tulis di fitur chat gitu ya, biar semuanya saya hanya lihat nama, tapi saya nggak tahu wajahnya gitu ya. Oh, ada ada Jojo di sini. Hai Jo. Kemudian Halo ada Pak Pagi. Hai. Oh, ada Mas Tri juga. Wes, luar biasa ini Bapak dokter-dokter baru kita, Is. Dan juga rekan-rekan di sini nama-nama saya sebut nanti salah nih. Saya nggak kenal. Ada Indriana Hidayah, Andrian Sihaan, dan kawan-kawan yang lain. Nah, moga-moga kalau bidangnya bisa bertautan, kita bisa kolaborasi. Ya, Jo ya? Oke, bahasa yang digunakan ya bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Jadi sangat disarankan memang bahasa Inggris gitu ya, tetapi jangan memaksakan diri. Tergantung jurnalnya jurnal apa. Oh, ini ada beberapa. Oh, siapa? Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih Mas Didi atau Mbak Didi Halim ya. Oke. Oke. Nah, bidang-bidangnya nanti bisa ditulis supaya kita nggak ini ya. Oh, Mas Pak. Oh ya, baik Mas Didi. Salam kenal. Salam kolaborasi ya, Mas. Nanti kita tektokan. Nah, kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya dua institusi yang berbeda. Nah, ini memang agak berbeda. Kalau di jurnal nasional itu kita sangat lunak. Kalau di luar negeri itu kan dari berbagai negara. Kalau di nasional tuh dari dua institusi berbeda, punya dewan editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya dan berasal dari sedikitnya dua institusi. Jadi itu yang kita harus cermati juga. Kalau semuanya dari satu kampus semua, wah ya ini nggak jurnal ilmiah yang qualified ya. Nah, jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah terbitan berkala, memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional yang dapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Nah, kalau dulu Kepala LIPI, sekarang lebih ke Dikti ya. Semuanya dalam satu. Ah ya, terima kasih Bu Eno. Diingatkan ya. Teman-teman tulis bidangnya yuk, nanti kita bisa diskusi karena saya perlu tahu teman-teman itu siapa gitu ya. Tadi sudah kenal saya tapi saya belum kenal sama teman-teman. Kalau saya kenalan satu-satu
nggak selesai nih jadi materinya gitu ya. Jadi biar kita sinkronus dan asinkronusnya jalan asik gitu ya. Nah, teman-teman boleh ketik di fitur chat. Nah, naskah yang diterima di editor jurnal tuh harus topik yang sederhana, jadi topiknya mudah dipahami, tetapi walaupun sederhana jangan sampai nggak kelihatan berbobot, itu yang bahaya. Nah, tren penelitiannya itu sesuai dalam aim dan scope jurnal, mengikuti panduan penulisan dan teknik referensi, tidak mengandung plagiasi. Jadi no double submission. Nah, teman-teman nih ini penting nih, apalagi kalau di Gen Z sekarang gitu ya. Saya mau terbitin artikel, oh saya ditarget sama Bu Eno harus terbit di artikel, terbit di jurnal, punya artikel jurnal. Nah, terus terbit nih submit ke jurnal A. Dari pagi kok nggak ada jawaban ya. Saya WA ke Pak Fred kok nggak ada jawaban. Udah, malamnya saya submit lagi ke jurnal lain. Aduh, jangan. Jadi kita fokus dulu. Makanya pada saat kita submit itu kita ikhtiar betul. Kita harus lihat satu jurnal itu apakah beres. Kalau udah beres dan kita merasa firm dengan itu, kita submit ke jurnal itu, kita tunggu prosesnya. Kalau memang perlu ditanyakan, boleh email, boleh WA, boleh. Tetapi tidak dengan kurang dari 1 kali 24 jam dan kita bertanya itu artikelnya gimana, itu jangan yang seperti itu. Nah, teknik dasar penyusunan naskah, peta keilmuan, riset-riset yang menjadi rujukan utama itu harus muncul di situ. Nah, kemudian mengenal juga mazhab preferensi seperti APA, MLA, IEEE. Oh, E-nya kebanyakan ini. gitu. E-nya 3 kali. IEEE, Shikego gitu ya. Nah, ini kita untuk bisa memahami teknik referensinya hanya cukup dengan cara kita menguasai yang namanya citation manager. Eh, Perangkat citasi Mendeley. Nah, Mendeley ini memudahkan kita untuk bisa melakukan citasi dengan cara mudah gitu ya. Nanti bisa dipelajari dengan tutorial ataupun nanti dibuat dalam forum terpisah. Tapi saya yakin teman-teman di sini udah pada bisa kan. Kalau nggak paham nanti bisa diskusi. Nah, kemudian struktur penulisan artikel itu juga penting. Nanti kita akan bahas. Kemudian kekayaan rujukan yang berwawasan internasional. Jadi kalau kata anak zaman now, international gitu ya, international. Jadi jangan cari jurnal rujukan yang jurnalnya bahasa Indonesia semua. Sesekali bahasa Inggris kan sekarang kita dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi lunak, perangkat lunak atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk menerjemahkan tulisan. Jadi jangan jiper hanya dengan bahasa Inggris gitu. Asik ya bahasa bahasa gaulnya gitu. Nah, ini rangka inti dari penulisan naskah. Jadi harus ada introduction, di dalamnya ada literature review, ada state of the art. Apa itu literature review? Jadi kita mereview berbagai macam literatur, terutama untuk mencari penelitian-penelitian sejenis yang kita biasanya telaah itu menjadi state of the art. Nah, state of the art itu wujudnya apa? Bisa berupa uraian, bisa berupa tabel. Kalau dalam skripsi, tesis, disertasi biasanya dalam bentuk tabel, tapi kalau dalam artikel itu biasanya berupa uraian yang mengaitkan antara problematika yang sekarang sedang diteliti dengan rujukan-rujukan terdahulu. Kemudian methods yang berisi material dan methodology. Materialsnya adalah objek penelitiannya itu apa, atau subjek yang diteliti itu siapa. Kemudian metodologi pendekatan dan juga metodenya yang dipakai itu apa saja, ya kapan ditelitinya, menggunakan cara apa pendekatannya, nanti hasil yang akan diperoleh itu seperti apa cara mencacah datanya gitu ya. Dan result and discussion serta conclusion. Nah, conclusion ini biasanya include dengan recommendation. Nah, bentuknya tidak beraturan ya, bentuknya piramida begini, 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 begini. Tetapi kalau rekan-rekan di sini melihat antara introduction, method, result, discussion, dan conclusion, kira-kira yang paling banyak proporsinya yang mana? Nah, ditanya bidangnya apa, teman-teman pada nggak jawab, lagi pada tidur kali. Kita coba tanya coba. Di antara introduction, method, result, and discussion, dan conclusion, kira-kira yang paling banyak porsinya yang mana dari bentuk bangunannya? Nah, coba kalau nggak berani langsung open mic, mungkin lewat chat lagi ya. Atau Ya, colek. lewat chat aja. Ya, ini tadi saya juga dikirimin nih beberapa ini pesertanya dari Bu Tita nih. Ternyata backgroundnya tuh beragam, Pak Frat ya. Ya, Oh, oke. dipanggil. Nah, mungkin Pak Frat mau nyolek siapa lah. Nih mungkin, oh ini, kalau tadi Pak Mas Didi Halim tuh SKPM mungkin ya. Ini SKPM ya. Oh ya, Mas Didi. Nah,
Waduh, Ini suka ada yang jawab di chat. Waduh, waduh katanya. nggak apa-apa, cuman open mic aja kok, nggak usah open video kalau kalau keberatan. Coba bisa nggak dijawab tadi mana yang bobot? Oh sedang oke, oh sambil ya, ternyata sedang Oh, mendampingi. sambil Oke, coba multitasking. nyobain. Siapa ya? Ini saya selalu nyocokin antara daftar hadir sama yang ini ya. Siapa lagi nih yang Hmm. coba yang ada di sini aja nih, Mbak Lutfiah mungkin ya, Mbak Lutfiah. Halo Mbak Lutfiah, boleh Dia dengar suara? membatin, Mbak. Ya, ini teknologi produksi dan ini dari IPB University ini ya, Mbak Lutfiah ya. Halo Mbak Lutfiah, boleh kita dengar suaranya, Mbak Lutfiah? Oh, oh dari vokasi ya. Oke. Atau yang mau aja lah, yang mau mencoba secara sukarela nih. Nanti nanti saya sebut semuanya jadinya di absen ya judulnya ya. Itu Ya. ada artis, Mbak Eno. Bu Eno, kita ada artis. Oh, Desta. oh siapa nih? Ada Desta. Oh iya Kayak iya biasa iya. penyiar radio itu namanya Desta. Oke oke. Desta, daging Desta. Desta Nah, UMKO. UMKO itu apa iya, ya? UMKO. iya Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ya, dari jurusan agroteknologi. Betul nggak Oh, ini? mantap. Kak Maria ya. Boleh kami dengar suaranya? Karena pengen tahu ini Mbak atau Mas atau siapa nih. Silahkan, Kakak Desta mungkin bisa open mic. Ini kan malu-malu ya Pak Frat ya. Hmm, Energinya kenapa ya? sama narsumnya ini. Atau ini, masa dari sekian yang hadir, saya pengen dengar suaranya dulu nih, Mas Desta atau Mbak Desta mungkin. Adakah, adakah? Kalau enggak, ini ada temennya juga UMKO nih, Indriana Hidayat. Nah ini siapa nih yang udah open mic nih? Oke, ini Mas Cepi yang open mic ya. Enggak, itu emang pada malu, Mbak. Dan Oh pada itu, malu ya? iya. Ya jadi, Padahal ketika mau foto pasti pada keluar itu, Mbak. oh ya ya ya, oke. Berarti harus foto dulu baru keluar gitu ya? Iya, dari di, di, di awal sama di akhir mungkin ya. Oke, coba. Ini masa satu pun gak ada yang ngomong ngomong sih coba. Nanti kalau sama Pak Frat doang yang ngomong berdua, nanti nih kita kayak lagi siaran radio ya. Ya betul, Mbak. Ini Makanya, kebetulan ada jadi Mbak podcast Eno kita. sama Kayak Wakil podcastan ya. Rektor ya. Oh, ya. Kapan lagi coba ini? Iya tuh kata Mas Cepi kapan lagi ya bisa nanya langsung sama wakil rektor tapi ini gen milenial ya. Jadi sangat ini banget nih. Jangan jangan takut dan jangan malu ya teman-teman karena ini proses pembelajaran yang penting sih. Saya aja dari tadi nyimak tuh karena saya sendiri harus memotivasi diri sih ya Pak Frat ya supaya rajin menulis. Nah, rajin menulis Supaya minimal. tune in. Ah ya betul, tune in dan catch up dengan perkembangan sekarang ya, kan apalagi kalau kalau kita di komunikasi atau di ilmu sosial itu cepet banget berubahnya ya, dan saya yakin di ilmu lain juga sama. Coba ini jangan harus dipanggil satu-satu ya. Kalau ini Andrean Siahaan, nah, ntar ini dari mana nih? Andrean Siahaan, nah, dari THH Pahutan. Nah, Mas Andrean, boleh nggak apa open mic Mas Andrean? Tadi kita udah manggil berapa orang nih? Udah manggil 4 atau 5 orang ya. Oke, kalau belum apa apa Bu Tita atau Mbak Elsa kali yang mau mencoba menjawab. Apalagi kan juga ngelola jurnal ya, gitu. Gimana Bu Tita atau Bu Elsa nih yang mau coba Mbak Elsa aja. pas aja ya? Bu Tita aja, Bu Tita. Oh enggak, jangan. Ini tadi sambil mengawal itu tuh KRS ada kesalahan teknis. Mohon maaf, Bu Tita. Silakan, silakan. Ya, coba Bu Tita nih biar nggak cuman kami berdua doang nih yang ngobrol. Nah, tadi Pak Frat bertanya ketika kita melihat ini kan kayak kerangka ya, kerangka inti penulisan naskah ini gimana nih Bu Tita? Bu Tita juga kan setahu saya juga lagi menyiapkan tulisan ya Bu. Asik. Kasih ya. Ya, coba Bu Tita, ayo Bu Tita. Silahkan Bu Tita.
Ini Kalau sudah kayak gini, saya jadi mahasiswa dulu ya Bu ya. ya kita role play ya. Ini kayak malu-malu ini mahasiswanya. Jadi kitanya aja deh yang mencoba. Ini penulisan ya. Wah ini agak berat ini di antara introduction sama results. Ini apa jangan-jangan metode? Ya mana yang bobot paling banyak ya? Iya benar-benar. Iya, karena kan dilihat dari ininya ya. Kalau dilihat dari gambarnya, kayaknya ini bobotnya itu di antara yang introduction sama result tuh dia lebih apa ya? Oh Lebih iya besar ya. gitu. Oh iya ya. Canggih juga Bu ngeliat tadi bentuknya bener. Analisisnya. Ya. Itu Jangan-jangan introduction sama result sebenarnya hampir sama ya. Nggak tahu tuh ya maknanya kurang lebih beda. sama. Iya, jangan kurang lebih sama. Karena saya lihat dari tata bangunnya aja sih Bu. Tapi nggak tahu Betul. kalau Bu Eno mungkin punya pandangan lain, mungkin bisa menjawab juga Bu. Kalau saya sih justru malah baru ngeh gara-gara Bu Tita ngomong. Ternyata oh iya ya method sama conclusion itu kan agak lebih sedikit ya lebih kecil bentuknya. Nggak tahu tuh Pak Frat yang menulis ada maknanya nggak tuh Pak? Ketika gambarnya ini Ya, sium sama yang kotak itu kan lebih gede yang mana gitu kan ya. Jadi kalau tadi Bu Tita bilangnya seperti itu. Gimana Pak Frat? Coba bisa. jadi kalau kita lihat tuh awal kali kan kita pasti eh, mereduksi dari berbagai macam permasalahan secara umum dulu sehingga mengerucut tuh kepada permasalahan. Makanya bentuknya begini gitu ya. Nah, jadi kita lihat dari berbagai masalah, kita coba kerucutkan. Setelah itu terus kita coba tarik nih apa yang mau jadi permasalahan utama. Jadi berdasarkan berbagai uraian itu kita akan mengamati apa secara spesifik. Nah, setelah spesifik apa yang mau diamati, diamati dengan cara apa. Nah, cuman memang cara ini, why-nya, how-nya itu hanya diberi kesempatan untuk mengungkapkannya sedikit saja di metode ini. Kotak aja kecil, biasanya hanya sekitar 2-3 paragraf singkat gitu ya, jadi tidak terlalu banyak. Nah, nanti banyaknya itu ketika mengimplementasikan how itu dalam result and discussion. Itu benar-benar porsinya sangat besar, sangat luas, dan benar-benar bisa ditarik apa sih yang jadi temuan risetnya, sehingga akhirnya dikerucutkan lagi menjadi sebuah simpulan yang menjawab rumusan masalah. Sehingga simpulan itu jadi kecil, tetapi bisa mengerucutkan kembali apa yang ada di result and discussion. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tita dalam diskusi dengan Bu Eno ya. Jadi result and discussion itu muara yang paling besar di situ. Nah, itu sebenarnya merefleksikan apa yang ada di introduction untuk bisa diterapkan dalam sebuah penelitian yang sudah terbangun rangkanya ya gitu. Nah, ini dari rangka inti dari penulisan naskah. Wah, teman-teman ini masih ini ya, kita benar-benar cuman home pimpa doang sama Jojo sama sama Mas Didi. Iya. Ini ada Kayaknya Mbak Marsha meraba-raba Nadira. mungkin. Meraba-raba Eh? mungkin ya. Pasti meraba-raba. Meraba-raba. Karena kan kebetulan audiensnya kegiatan ini kan fokusnya di kawan-kawan S1 dan S2 ya. Sorry, S0, Hmm. sorry. Jadi memang di kawan-kawan S1, S0 ini kan mungkin pengalaman pertama ya riset ya Pak Frat ya. Karena saya ingat banget dulu dosen kami di MPS juga bilang bahwa bikin skripsi itu kayak kita tuh jadi kayak peneliti pemula gitu. Kalau kata burung tuh kita Hmm. lagi belajar terbang gitu. Jadi memang menurut saya sih memang kayaknya mudah-mudahan teman-teman tuh belum berani speak up karena mungkin sedang memahami, mencoba memahami ya. Karena memang jangankan kawan-kawan di S1, S0 ya gitu. Buat kawan-kawan pasca aja, ini menjadi sesuatu yang cukup berat gitu. Karena banyak yang tadi, apa ya, ada yang, kalau tadi Pak Fred kan bilang hindari jurnal-jurnal predator ya, atau jurnal abal-abal gitu ya. Padahal itu udah juga dilakukan tadi step-stepnya gitu ya. Tapi ternyata eh, ada juga yang tetap kena gitu ya. Misalkan entah jurnal jadi discontinue atau apa dan akhirnya jadi berimplikasi terhadap outputnya gitu. Nah itu yang kalau saya lihat seperti itu gitu. Jadi makanya nanti mungkin sekalian titip pertanyaan juga sih ya. Maksudnya sekarang tuh kan jurnal tuh udah banyak banget ya gitu. Kita untuk ngeceknya juga kadang-kadang kita udah berusaha ngecek dengan teliti, cek di Simagonya udah ada. Kita tahu tiba-tiba beberapa hari kemudian gitu tiba-tiba jurnalnya discontinue. Itu juga jong juga tuh kalau buat kita di akademisi ya gitu. Nah, itu juga menjadi apa ya salah satu tantangan lagi tuh Pak Frat gitu. Makanya nanti mungkin eh, boleh nanti ini saya sambil nanya ya judulnya ya. Boleh, boleh. Gimana
Oke, tertampung, tertampung. Oh, itu sih mumpung nyambung gitu. Hmm. Mau Nah, dijawab langsung atau lanjut ini dulu? lanjut itu aja. Itu buat nanti disimpan sekalian aja, ya. Nanti lanjut. Siap, siap. Ya, silahkan, Prof. Oke. Nah, jadi dari struktur ini nanti kita akan melihat seperti apa ya contoh-contohnya ya beberapa jurnal ilmiah peringkat Sinta 2. Ini beberapa yang sudah terbit. Contohnya ini ya, studi komunikasi. Ini kebetulan mengenai eh, framing ya, framing di 3 online newspaper, jadi 3 portal berita mengenai slogan dari Bangka Belitung. Jadi ada slogan yang sebenarnya unik di situ. Saya tiru dengan lafal. Jadi ini adalah bahasa daerah dari Tiongkok yang namanya bahasa Ke. Itu namanya Tong Yin Fan Yin Jit Jong. Jadi itu ada slogan yang coba diteliti apa sih maknanya dari tiga tiga portal berita baik itu di Radar Bangka, bangkatribunnews.com, kemudian mediaindonesia.com. Nah, ini coba diteliti dengan perangkat framing yang jarang dipakai oleh orang, yaitu Verhulst dan SAR gitu. Nah, eh, ini pertama kali mencuat begitu masuk ke jurnal studi komunikasi dan mereka melihat, oh, cukup unik ya yang dipakai itu ya, metodenya baru, kemudian topik yang dibicarakan juga berkaitan dengan interaksi antar etnis gitu ya. Nah, itu sangat unik dan yang paling penting ini sebenarnya salah satu tadi ya, untuk melihat apakah jurnal ini kredibel atau tidak, kita lihat dari genesisnya. Jadi ini yang namanya genesis, rekan-rekan sekalian. Genesis itu adalah eh, tanggal penerimaan, tanggal revisi, tanggal penerimaan itu penerimaan naskah dan penerimaan acceptance ketika diterima bahwa naskahnya sudah selesai revisi, siap untuk dipublikasikan. Publish online-nya tanggal berapa. Jadi ada rekam jejak historis kapan itu diproses itu genesis naskah. Jadi genesis ini penting untuk kita tahu bahwa mereka itu naskah itu tidak datang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di submitnya bulan 6, kemudian mulai dilakukan revisi di bulan yang sama, tetapi baru diterima setelah kita revisi, yang direvisi lagi, direvisi dan sebagainya sampai di bulan 9 gitu. Jadi ada 3 bulan proses di situ. Dan dipublikasikannya bukan di bulan 9 karena terbitnya itu kan jurnal ini itu kalau nggak salah Mei, Februari, Juli, jadi bulan 2, bulan 7, dan bulan 11. Nah, kita terbit yang 11 gitu ya. Jadi dari 6 ke 11 tuh masa tunggunya seperti itu, teman-teman. Nanti kalau tertarik mau tahu artikelnya secara detail, bisa akses lewat barcode yang tertera di layar atau klik di link yang ada di situ. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ini dengan Mas Jojo nih. Pas nih ada ada penulis pertamanya. Boleh open mic, Jo. Jelasin ini apa, Jo? Iya Pak, Biar nggak hobi IPA iya kita. Pak. Iya, maaf saya nggak bisa open cam ya, Bu Eno Nggak dan apa-apa. Prof. Rat. Ya, eh, jadi singkatnya ini keluaran eh, tesis saya waktu itu kayak gitu. Nah, jadi dapat tantangan juga harus keluar di Sinta 2. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah bisa gitu ya. Jadi apa ini Pak yang dijelasin Bang? Prosesnya atau gimana ini? Eh, Baik prosesnya atau mungkin spesifik dulu di sini. Kayaknya nanti ada Jojo lagi soalnya. Oh ya, proses singkatnya adalah waktu itu memang tantangannya adalah Sinta 2 itu dia punya gaya selingkungnya sendiri gitu. Masing-masing jurnal tuh punya gaya selingkung sendiri, fokus and scope-nya sendiri. Nah, menurut saya itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi kalau di template Sinta 2 itu misalnya minta abstraknya cuman 200 kata gitu atau 150 itu harus pakem diikuti nggak boleh lebih gitu. Nah, sama juga di bagian. Nah, biasanya kalau Sinta 2 itu entah di bagian introduction atau di bagian eh, metode itu biasanya dia minta state of the art gitu ya atau beberapa penelitian terdahulu. Nah, itu dibuat minimalis saja seperti itu. Nah, biasa beberapa jurnal itu
di template-nya itu harus banget diperhatikan, khususnya Sinta 2 kayak gitu. Nah, kalau sudah diperhatikan di awal, pengalaman saya ya biasanya editor agak sungkan tuh untuk mereject tuh kayak gitu. Nah, jadi eh, biasanya tantangannya adalah editor ngelihat dulu ini sudah sesuai template nggak gitu. Kalau sudah sesuai template pasti akan dilanjutkan. Tapi kalau tidak langsung di reject biasanya. Dan ini waktu itu sama prosesnya hampir 6 bulan juga ya, 6 bulanan gitu ya. Dari proses submit dapat informasi ke reviewer sampai ke publish seperti itu. Nah, tapi pengalaman saya sampai saat ini ya bisa sekitar 3, 6 sampai 12 bulan biasanya kalau Sinta 2 ya gitu. Nah, jadi tergantung juga gitu. Banyak jurnalnya, apakah jurnalnya memang sudah terkenal atau memang ada jurnal kan yang biasanya baru dari Sinta 3 ke Sinta 2 gitu ya. Nah, itu biasanya agak lumayan bisa diterima cepat kayak gitu. Tapi kalau jurnal yang sudah Sinta 2-nya lumayan sepuh gitu ya, nah itu biasanya juga yang submit ke situ juga lumayan banyak. Jadi harus diperhatikan. Makanya tadi betul kata Pak Fat, penting banget yang namanya koordinasi sama dosen. Entah dosen pembimbing atau dosen pembina. Ya, biasa dosen pembimbing pembina kita kan lebih tahu ya, lebih punya pengalaman kayak gitu. Itu mungkin Pak singkatnya. Terima kasih. Sama-sama Jojo, luar biasa ya. Ini dari dari masa ke masa, dari S1 ke S2 sampai ke S3. Nah, ketemu terus sama Jojo. Moga-moga kolaborasi ke depannya makin 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 menyala katanya anak sekarang. Makin menyala bangku. Oke. Nah, waktu itu Jojo nulis tentang resolusi konflik ya melalui model pengampunan Vita Activa Hannah Arendt ya. Hannah Arendt ini kami terinspirasi dengan tokoh ini. Hannah Arendt itu salah satu tokoh filsuf yang saya pelajari waktu sama Bu Eno ya, waktu kelasnya Prof. Alois. Terus ini akhirnya jadi namanya anak kedua saya, jadi Aren. Jadi dalam komunikasi generasi muda Kalimantan Barat, Hannah Aren. Anak saya Raisela Aren Adimarta. Jadi ini memberi inspirasi dan em, apa yang menjadi ide utamanya dari Jojo itu bicara tentang pengampunan. Jadi kadang-kadang pengampunan kita itu kadang tidak bisa berdamai dengan situasi konflik karena kita masih menyimpan ada pertentangan di situ, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita itu tidak nyaman dengan situasi itu, perlu pengampunan dan pengampunan itu ternyata tidak hanya berasal dari diri, tapi dari sisi kolektif gitu ya. Dan ini nanti bisa dipelajari lebih lebih dalam lagi oleh rekan-rekan struktur dan penulisannya cukup asik dalam penyajiannya nanti bisa di-scan di sini di barcode ini dan di tautan jurnal Aspikom ini Sinta 2. Nah, kemudian ini mengenai masih di jurnal yang sama, ini adalah dampak kekuatan informasi film ngenes. Film ngenes itu jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eno, saya melakukan penelitian disertasinya itu tentang film tahun 1974 sampai 2015. Nah, 2015 saya tutup penelitian itu muncul film yang namanya Ngenes itu. Nah, Ngenes ini jadi penutup dalam riset saya. Cuman saya kulik, saya ambil untuk diterbitkan dalam artikel terpisah itu ya. Karena kalau saya tambah lagi dengan analisisnya ngenes, maka makin ngenes hidup saya nggak selesai itu S3-nya gitu ya. Karena kalau diturutin terus tuh tahunnya terus jalan, kita nggak tutup-tutup penelitiannya, kita ambil data terus nggak selesai gitu. Jadi ditutup sampai sebelumnya ngenes gitu. Nah di Ernest yang ngenes ini kita mencoba untuk meneliti bukan analisis ke teksnya filmnya, tetapi ke komunitas. Kenapa? Karena di film ngenes itu banyak melibatkan para stand up komedian ya, stand up komedian ya, stand up komedi. Jadi para pelaku stand up itu kita wawancarai, sorry, kita berikan kuesioner, kita teliti untuk kita lihat dampak kekuatan informasi filmnya seperti apa, sehingga mendapatkan penilaian dari si komunitas itu. Nah, ini penelitiannya menggunakan kuantitatif, pendekatannya, metodenya survei. Jadi kita dapat bagaimana pengujian hipotesis itu berlaku seperti apa, ada di sini, bisa di-scan.
barcode-nya dan juga tautannya ada di sini. Nah, ini kolaborasi saya dengan karena penelitian hibah ini adalah penelitian hibah internal. Penelitian hibah internal itu diwajibkan kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Nah, ini salah satu mahasiswi adik kelasnya Joshua ya. Kalau nggak salah adik kelas tuh kakak kelasnya Jojo ya, Angelina Suryani. Yang satu angkatan sama Dio. Kakak kelas, Pak. Kakak kelas. Oh, oke oke. Oh, adik kelas. Oh ya, oke lah itulah. Oh, kakak kelas. Oke, baik. Nah, ini kan Jojo lagi. Jadi kalau ini penelitian payung waktu itu. Jadi em, kalau rekan-rekan tadi melihat ada Metasya, ini salah satu rekan satu angkatan dengan Jojo di program studi S2. Itu Meta melakukan penelitian tentang relasi antar etnis ya di Bangka Belitung yang direfleksikan melalui teks berupa portal berita daring ya. Sementara Jojo melihat bagaimana tetap relasi antar etnis, tetapi bagaimana relasi itu mempunyai background konflik. Nah, ini agak berbeda. Kalau Meta ini melihat em, latar belakang yang berbeda antar etnis, tapi hidupnya berdampingan dengan harmonis. Sedangkan itu di Bangka Belitung, sedangkan Jojo melihatnya beberapa etnis dalam satu tempat di satu wilayah yang namanya Kalimantan Barat, yang mana punya background konflik sebelumnya. Tetapi benang merahnya sama, yaitu bagaimana relasi antar etnik. Nah, ini kita jahit dalam bentuk sebuah riset yang bernama amalgamasi dari penguatan relasi antar etnik. Nah, ini penelitian payung yang menggabungkan antara Jojo dan Meta. Itu em, kebetulan Jojo dan Meta ini adalah penerima hibah beasiswa hibah penelitian tesis magister, sorry. Jadi tesisnya itu dibiayain untuk membuat riset turun ke lapangan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian itu dan luarannya 3 artikel. Jadi luarannya itu yang pertama itu ini di Jurnal Studi Komunikasi Meta Asia. Kemudian yang kedua adalah yang tadi Aspikom ini, resolusi konflik Vita Aktiva. Kemudian yang ketiga adalah juga di Sinta 2 yaitu Jurnal Mimbar dari Unisba, Universitas Islam Bandung. Nah, ini gabungan dari keduanya, dari Jojo dan Meta, untuk kita cari benang merahnya, bagaimana relasi antar etnis yang ada di Bangka Belitung dan di Kalimantan Barat. Nah, itu disajikan dalam sebuah luaran artikel riset payung gitu ya, seperti yang tertampil di layar. Kalau teman-teman lihat di sini, baik yang di artikel pertama ya, seperti ini tampilannya, ada belah 2 kolom di bagian how to cite dan genesis naskah. Kemudian di Aspikom ini genesis naskahnya tidak tempatnya di sini dan tidak ada pembelahan kolom. Agak berbeda dengan di jurnal mimbar. Jurnal mimbar itu semuanya dibelah 2 kolom. Jadi memang ada gaya selingkung yang berbeda. Gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh. Nah itu. Jadi ini penting nih. Jangan sampai nyimpang nih gitu ya. Bisa diambil nanti untuk artikelnya seperti apa, review dan sebagainya. Karena kalau saya bahas satu artikel nggak habis dah ini semuanya ini ya. Nah kemudian ini adalah identifikasi nilai kemajemukan Indonesia dalam identitas bangsa dalam iklan Mixagrip versi keragaman budaya. Jadi lagi-lagi tentang relasi budaya, relasi antar etnis, kemudian identitasnya yang mencuat dalam merefleksikan budaya tertentu. Ini kolaborasi saya dengan salah satu mahasiswa S2 angkatan Jojo juga, Jensir James Riupasa. Di penelitiannya ini berkaitan dengan produk eh, produk obat ya, Mixagrip ya, produk obat kemudian ditayangkan dalam bentuk TVC, television video komersial. Ini dimuat di Jurnal Kajian Komunikasi JKK. Kemudian di dalamnya strukturnya nanti bisa dilihat agak berbeda dengan jurnal-jurnal yang lain dan dari ininya juga dalam tampilannya juga agak berbeda nanti kita akan lihat ya. Kalau tidak salah ini juga menggunakan 2 kolom di artikelnya, kalau di depannya sama. Oke, ini scan barcode dan juga ini untuk linknya, tautannya. Kemudian masih dengan Ibu Silva Lim, yaitu eh,
mengenai stunting ya. Ini tadi sempat tampil di awal Jurnal The Messenger, berarti saya tidak perlu menjelaskan secara detail lagi. Ini bicara tentang perilaku, sanitasi, dan resiko stunting. Jadi banyak orang itu mere- tidak jadi agak mengabaikan atau menggampangkan perilaku hidup bersih. Nah, itu padahal berpotensi pada terjadinya stunting, perilaku hidup bersih, PHBS. Tetapi agak berbeda ketika terjadinya COVID. Jadinya COVID tuh semuanya jadi takut, jadi cuci tangan lah, pakai sanitizer semua lah, dan sebagainya gitu ya. Perilaku ini memang agak berbeda. Nah, di penelitian ini kita bicara soal PSA, Public Service Announcement, tetapi ada penelitian satu lagi sambungan dari ini, nggak tahu saya apakah nanti ada, itu merupakan telaah perilaku hidup bersih pada saat sebelum COVID dan pada saat COVID gitu ya. Jadi COVID itu ternyata membuat orang takut karena tingkat kematiannya tinggi, stunting nggak bikin orang meninggal, jadi akhirnya tingkat perilaku hidup bersihnya nggak tinggi gitu. Kemudian ini, nah kalau ini simplifikasi ritual harai ya. Eh, ini ritual ritual sebelum pesumo itu melakukan gulat ya. Nah, itu dalam iklan Forte. Kita mau lihat dimensi kultural Hofstede-nya seperti apa bekerja di situ. Kemudian ini ditulis oleh seangkatan tuh adik kelasnya Jojo ya, Bernard Realino Danu Kristianto, sekarang dosen di Universitas Ciputra. Nah, jadi ini dituliskan di jurnal pre-college. Nanti bisa dilihat kalau jurnal pre-college sendiri itu tidak menggunakan kolom, seingat saya. Tidak menggunakan dua kolom. Jadi uh, dituliskan begitu. Kemudian Genesis naskahnya muncul. Kemudian ini tampilan awalnya ya. Masih di jurnal yang sama. Kalau ini polemik kebinekaan Indonesia pada informasi Instagram, InviaFact. Jadi ini adalah akun akun yang memuat tentang sebuah berita. Ada satu patung yang sangat besar di Tuban, kemudian di situ ada polemik gitu ya, ada polemik kemudian ditampilkan dalam bentuk tayangan dan saya coba telaah itu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang naskah yang sudah terbit. Nanti teman-teman tuh bisa diskusi ya, bisa di-scan masing-masing, nanti tertarik yang mana. Moga-moga ada yang tertarik, kalau nggak ada yang tertarik nanti boleh misalkan, saya nggak mau bahas artikelnya Pak Frat, saya mau bahas artikel saya, boleh juga gitu. Kenapa saya pakai artikel saya dan Jojo gitu? Karena itu yang tergapai di depan mata. Jadi langsung bisa saya ini, dan saya nggak izin-izin dulu gitu. Kalau saya muat artikelnya siapa gitu, misalkan Bu Titi, saya harus izin dulu nih ke Bu Servi Titi ya. Jadi nggak boleh sembarangan kan gitu. Nah itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah submisi artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 2 itu seperti apa. Nah, biasanya itu kan saya pakai jurnal yang saya kelola ya, tapi ini supaya objektif saya pakai jurnal yang tidak saya kelola. Jadi silakan, ini salah satunya saya pakai jurnal studi komunikasi. Kenapa saya pakai case tadinya adalah jurnal studi komunikasi? Karena jurnal studi komunikasi itu satu mungkin satu enggak satu dari tiga jurnal nasional di Indonesia yang ilmu komunikasi yang terbitnya lebih sering gitu. Jadi teman-teman, kenapa jurnal yang lebih sering yang saya jadikan contoh, artinya peluang untuk terbitnya lebih besar gitu ya. Gitu. Kalau jurnal itu setahun cuma terbit 2 kali, ya kita nunggunya 1 semester sekali ya, kayak nunggu rapotan gitu ya. Jadi agak lama. Tapi kalau setahun 3 kali, setahun 4 kali atau apa itu kan masa tunggunya lebih singkat. Gitu. Jadi teman-teman akan lebih mudah. Nah, yang pertama dilakukan adalah melakukan login. Login ini login ini teman-teman akan register, register terlebih dahulu. Registernya nanti bisa lakukan di sini ya, register with this site gitu ya. If you not a user, register with this site. Jadi silakan klik itu, nanti silakan registrasi, isi nama lengkap. Biasa kendalanya salah satunya adalah kalau namanya tunggal. Di sini ada nggak ya? Contoh tadi ya, punten ya, ini nggak tahu Mbak atau Mas Desta. Hilang. Desta hilang. Oke, oke. Takut dipanggil lagi dia. Oke.
Misalkan namanya Rustono ya gitu. Rustono nggak ada Faradi, nggak ada Mata. Nah, itu jangan lupa nanti diisi depannya Rustono, belakangnya diisi lagi Rustono gitu. Jadi itu konsekuensinya kalau punya nama tunggal gitu. Jadi eh, beruntung kita kalau punya 2 sampai 3 kata gitu ya. Dwi Retno Hapsari, nah Titania Aulia gitu. Itu. Tapi kalau Joshua Fernando gitu. Tapi kalau kita misalkan Joshua saja gitu misalkan ya Joshua Joshua itu pada saat registrasi biasanya ini kok nggak mau diklik nggak mau registrasi karena pengisian nama nggak lengkap. Terus kadang-kadang email tidak diisi, tidak ada email nggak bisa daftar. Jadi minimal harus punya email, gitu ya. Tuh. Nah, kalau kita sudah register, maka kita akan melakukan verifikasi ke email bahwa benar itu adalah akun kita. Kita melakukan aktivasi, baru kita login menggunakan username dan password yang kita sudah tentukan. Loh, macet. Nah, ya oke. Nah, berikutnya kita baru melakukan ini, melakukan submission. Submission itu ini karena akun saya ya, saya di situ bertindak sebagai editor, section editor. Jadi, tetapi saya tidak mereview artikel saya sendiri ya. Saya mereview artikel, bukan mereview. Saya mengelola karena editor. Editor tuh mengelola artikel. Artikel ini ditaruh ke reviewer siapa gitu. Tuh. Tapi saya nggak mengelola artikel saya sendiri. Nah, makanya dibedakan seperti ini sebagai reviewer, sebagai reviewer atau sebagai editor. Oh ya, saya juga melakukan review, tapi ketika saya sebagai reviewer bukan sebagai editor di situ. Nah, ini in editing satu artikel, in review 2 artikel, dan archive itu adalah artikel yang saya submit sendiri ke situ. Beberapa jurnal masih membolehkan editornya itu submit di jurnal sendiri, tetapi belakangan ini Scopus tuh makin makin ketat. Jadi editor jurnal tidak boleh submit di jurnal sendiri. Itu persyaratan yang terbaru dari Scopus. Jadi makanya supaya tidak ada konflik of interest ya. Jadi dan juga membuat kita akhirnya satu tidak berada di zona nyaman karena kita merasa bahwa walaupun tidak dikelola kita pasti diterima lah gitu kan ya. Kemudian yang kedua membuat kita berjejaring. Jadi saya masuk di jurnalmu karena jurnalmu tidak boleh memuat nama kamu, jadi kamu masuk ke jurnal saya gitu ya. Kita saling bertukaran. Nah, kita nanti melakukan klik new submission, kemudian kita ikut langkah-langkahnya dan nanti akan jadi seperti ini. Jadi ada judul, kemudian nanti ada ini status untuk artikel yang sudah dipublikasikan akan seperti ini. Jadi sudah masuk di volume 3 nomor 3. Nah, langkah-langkah submissionnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita mengisi journal section. Jadi jurnal section ini maksudnya kita itu artikelnya itu berupa artikel, apakah berupa book review ataukah berupa front matter atau berupa apa. Book review tahu ya jelas review buku. Kalau front matter itu biasanya adalah eh, introduksi awal dari editor, mukadimah gitu ya. Nah, kemudian submission language, apakah sudah dalam bentuk bahasa Inggris atau masih bahasa Indonesia dan sebagainya. Total ada 5 langkah, rekan-rekan sekalian. Mulai dari start, upload submission, enter metadata, upload supplementary files, dan confirmation. Jadi ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama tadi berupa startnya kita checklist untuk journal section dan submission language. Kemudian kita checklist juga submission checklistnya. Ini harusnya memang tidak bukan berarti kita lihat terus langsung karena kata Pak Fred di submit di checklist semua main checklist aja nggak dibaca gitu ya. Ini sebenarnya ketentuan bagaimana artikel itu menjadi layak untuk masuk di jurnal itu. Ya, yang pertama tidak boleh pernah dipublikasikan di jurnal sebelumnya. Kemudian filenya dalam format Microsoft Word, OpenOffice, RTF, ya, Word Perfect Document, WPD dan sebagainya. Kemudian ketika sudah tersedia dalam bentuk URL, referensinya itu bisa diakses kapanpun. Kemudian teks itu single space dan kalau ini agak teknis yang nomor 4 tiap jurnal beda-beda. Nomor 5 juga based on author guideline tiap jurnal beda-beda. Yang terakhir, pastikan Anda menggunakan Mendeley sebagai reference manager software sebelum melakukan submission. Nah, ini sudah dipatri ya, jangan sampai teman-teman nggak bisa menjalankan Mendeley. Nah, kemudian di paling bawah ini kalau rekan-rekan lihat ada comment for editor. Nah, ini adalah momen di mana Anda menyapa editor secara tulisan. Dipastikan tulisannya sopan,
kemudian memicu daya tarik editor untuk melirik artikel kita. Karena kalau jurnal Sinta 2 yang seperti saya bilang, 1 bulan ada 60 artikel minimum. Oke, nah 1 bulan 60 artikel minimum, jadi bisa kebayangkan karena sehari dua gitu ya. Jadi Pak, sehari dua. Kalau sehari dua berarti kan sebulan tuh bisa 30 gitu ya, gitu ya. Sebulan tuh bisa nggak 30 karena kan kita ada hari libur. Mohon maaf, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau jurnal tuh tidak mengenal hari libur. Sabtu Minggu ada yang submit. Bahkan kadang-kadang Sabtu Minggu trafficnya makin tinggi gitu. Nah, itu artikel jurnal. Kemudian yang kedua adalah uploading the submission. Jadi upload atau mengunggah artikel jurnalnya, diklik di choose file, kemudian kita upload submission file. Nah, ini di poin ketiga adalah enter metadata. Enter metadata ini yang saya bilang first name, middle name, last name. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau middle name-nya kan tidak dibintang ya, artinya nggak wajib. Tetapi kalau untuk first dan last itu harus diisi. Kalau namanya kebetulan saya ya Rustono gitu ya, belakangnya Rustono, ya udah, Rustono hanya nama satu kata Rustono, maka diisi first name dan last name-nya adalah Rustono Rustono. Sama Rustono. Nah, email jangan lupa diisi, yang lainnya boleh kosong, tapi saran saya tetap diisi. Kenapa tetap diisi? Karena editor mau tahu seberapa kredibel Anda sebagai penulis yang meminang artikelnya untuk masuk di jurnal kami. Nah, itu nanti profile kan di sini ada affiliation, ada country, di bawahnya ada profile ya. Short profile-nya mohon diisi. Nah, kemudian di bawahnya ada title and abstract, judulnya diisi, abstraknya diisi, kemudian jangan lupa referensinya juga diisi. Sorry, keywords, keywords dimasukkan, kemudian preferensi juga dimasukkan. Nah, kemudian udah selesai, di poin yang di langkah yang keempat tadi ada start, nomor 1, nomor 2 upload submission, nomor 3 enter metadata, nomor 4 jangan lupa adalah upload supplementary files. Apa supplementary files yang biasa kami upload, yang kami unggah biasanya adalah hasil cek Turnitin, rekan-rekan. Jadi cek Turnitinnya itu dilampirkan. Supaya apa? Supaya nggak bikin repot seperti Mbak Titania ini. Seperti kami-kami ini. Iya, sudah masuk terus, ini kok rapi banget ya. Ngakunya masuk S1. Bukan seuzon ya, maksudnya bukan seuzon. Tapi kok sudah serapi ini jangan-jangan gitu, apa-apa gitu kan. Daripada itu kan mending Anda submitkan dengan Turnitinnya, toh kita bisa lihat. Oh iya ya, wajar juga sih bentuknya kayak gini. Oke, kita proses kan gitu. Jadi kalau sudah ada hasil cek Turnitinnya akan mempermudah hidup Anda dan hidup kami gitu ya, sama-sama mudah. Anda juga cepat diproses, kami juga cepat memproses gitu ya. Jadi sama-sama mempermudah hidup gitu. Nah, itu supplementary files. Kalau dimungkinkan, misalkan ada catatan wawancara, mungkin ada lembar coding, itu mau dititipkan di sini, monggo. Kita sebagai pengelola jurnal itu tidak pernah keberatan apapun, kita siap menyimpan data, dan siap untuk tidak mengumbar data. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sudah masuk ke kami itu, kami sama pengelola jurnal. Oke, kami sama pengelola jurnal, jadi tidak akan membocorkan dan tidak akan membuat teman-teman itu akhirnya, loh, ini kok artikelnya disalahgunakan atau apa? Karena kami mengenal betul bagaimana proses itu dan memastikan ini amanah ya. Nah, itu eh, apa supplementary file sudah, nomor 5-nya confirmation, tinggal klik finish gitu ya. Itu aja, save and continue itu. Confirmation. Nah, kemudian eh, karena tadi JSK, terus ini sekarang ada jurnal Sinta 2 yang barusan naik, dulu Sinta 3, ini baru naik ke Sinta 2, ini jurnal yang dulu saya kelola, Pre-College Jurnal Magister Ilmu Komunikasi. Nah, mantan dulu dulu saya ngelola ini, sekarang saya mengelola jurnal Netnografi dan jurnal Aspiration. Cuman karena ini forumnya adalah jurnal Sinta 2, saya nggak promosikan itu. Saya kasih tahu namanya, tapi nggak saya promote secara gencar ya. Kalau teman-teman mau, boleh nanti kita masih gratis teman-teman. Kalau anak sekarang bilang tuh masih free ya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah bingung. Kemudian, ya, ini logo USNI yang lama, jadi kita sedang bertransformasi. Mohon doa dan dukungannya karena memang tidak mudah untuk setiap proses transformasi itu. Tetapi setiap kita itu pasti punya jalan yang ditunjuk dari pencipta kita untuk melakukan setiap segala daya dan upayanya.
Tadi sedikit paparan saya mungkin masih banyak kekurangan, saya akui, tetapi yang terpenting adalah proses diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdiskusi. Tadi saya buka dengan Assalamualaikum, maka saya tutup dengan Labila wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari Waalaikumsalam. berdiskusi dan tanya jawab. Saya Oke, kembalikan ke Ibu Moderator. oke, terima kasih Pak Frat. Wah, menarik banget, lengkap banget ya paparannya. Tadi baik dari jurnal internasional, jurnal nasional juga gitu ya, dan gimana step-stepnya nanti kawan-kawan yang mungkin ini pengalaman pertama untuk bisa mempublikasikan tulisannya dan langsung di Sinta 2. Wah, luar biasa nih. Sekarang anak-anak S1, S0 ditargetin langsung di Sinta 2 gitu. Hebat, hebat gitu ya. Jadi eh sebelum ini saya tanya dulu nih, ada yang mau bertanya silahkan raise hand, mungkin satu dua penanya sebelum nanti kita setelah ini kan akan ada penyerahan sertifikat ya, tapi saya beri kesempatan dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Ada, ayo silahkan. Ini benar-benar pemalu ya. Ini kayaknya jangan-jangan mendengar sambil langsung mencoba mungkin ya Pak Frat ya, langsung nyoba Betul, betul. komunikasi karena kebetulan eh, kawan-kawan ini nggak semuanya dari komunikasi, jadi beragam ilmunya. Jadi menurut saya sih ini walaupun sebenarnya apa yang tadi disampaikan Pak Frat ini berlaku untuk semua, ya kan, untuk semua keilmuan. Jadi tadi stepnya yang paling penting adalah lihat dulu nih ya jurnalnya, lihat-lihat dulu kayak apa sih tulisan di sana yang benchmark ya supaya nanti kita mulai mulai tahu nih stylenya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nih ada yang mau nanya nggak? Nih, silahkan. Ini udah dibuka kesempatan ya. Nih, Mas Cepi sama Bu Tita udah senyum-senyum aja karena tahu audiens kita ini malu-malu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya aja satu pertanyaan nih, Pak Frat. Karena teman-teman di Ya. sini adalah kawan-kawan S0 dan S1 yang ini adalah perdana mungkin ya, pengalaman yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih yang paling penting disiapkan oleh kawan-kawan pemula ketika akan publikasi di jurnal yang langsung Sinta 2 ya. Menurut saya ini cukup berat gitu ya. Kalau step-stepnya tadi udah dijelaskan cukup lengkap ya sama Pak Frat. Pak Frat kan tadi nanti juga akan share juga kan tulisannya kepada kami. Nah, tapi sebenarnya apa sih kunci utama ketika kita ini akan mempublikasikan uh, tulisan kita? Sebenarnya itu. Jadi mungkin lebih ke pesan-pesan mungkin ya, pesan-pesan kepada kawan-kawan S0 dan S1 yang tadi. Ini burung-burung yang lagi belajar terbang untuk bisa publikasi. Silakan Pak Frat. Oke. Eh, Persiapan ya. Persiapan ini berarti gini. Ada dua hal nih. Kalau karena mau dituju itu Sinta 2, biasanya Sinta 2 itu tidak gratis. Jadi yang disiapkan tuh selain materi substansi itu juga uang gitu ya. Jadi harus menyiapkan dana. Jadi em, perlu diakui bahwa Sinta 2 di Indonesia, terutama ilmu komunikasi itu nggak murah. Jadi biasanya dari 1,5 juta ke atas. Jadi tidak ada yang di bawah itu, sepengetahuan saya sampai hari ini. Jadi semuanya masih mahal. Kemudian hal yang lain adalah mengenai substansinya itu jangan sampai hanya rata-rata gitu ya. Jadi kalau tadi saya menjelaskan satu artikel demi satu artikel tuh udah kelihatan bahwa ada keunikan secara topik, ada keunikan secara metodologis atau teorinya gitu ya. Jadi yang jarang dengar, kok baru tahu ya ada ini, kok baru ini. Kenapa? Karena jurnal-jurnal Sinta 2 itu berlomba-lomba supaya menjadikan jurnalnya sebagai etalase. Etalase yang dikunjungi oleh ya kayak kita gini. Kita kita berada di sebuah mall ya, pusat perbelanjaan. Kita lihat tokonya ada banyak banget gitu, sama-sama jualan baju semua. Tapi kenapa kita mau pilih toko nomor 2 atau nomor 5 atau apa? Karena etalasenya cakep gitu. Nah, sama seperti jurnal analoginya, mereka berusaha menampilkan etalase produk-produk terbaik yang different, yang berbeda dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita sebagai suppliernya ya, sebagai supplier asik ya, kita mensuplai artikel-artikel yang unik yang buat mereka itu merasa bahwa oh ya, saya merasa bahwa bangga memajang artikel-artikel ini karena memang artikel ini ditulis oleh orang yang qualified, kemudian tulisannya juga berbobot ya, sangat berbeda, different dibanding yang lain gitu. Nah, itu yang penting untuk kita kita siapin itu. Tadi Bu Eno sempat ini ya, ada pertanyaan soal awal yang tadi Oh, disimpan itu yang soal apa ya? Jadi lupa.
discontinue. Jadi sekarang banyak juga jurnal-jurnal yang discontinue nama. Ah ya, Kayak continue. gitu. Mm-mm. Walaupun kan agak tricky juga ya kita ngecek discontinue itu kan kadang-kadang bukan ada di kuasa kita gitu kan ya. Nah itu Betul, mungkin betul. mana tuh tipsnya mungkin kepada kita supaya kira-kira ini jurnal prospektif atau enggak gitu kan itunya. Seperti itu sih. Jadi kalau ini dibagi dua ya, paradigmanya. Kalau jurnal internasional dan jurnal nasional. Kalau jurnal internasional itu salah satu parameter yang mudah ya untuk kita pahami karena ini S0 dan S1 audiens kita itu adalah jangan cari jurnal yang artikelnya sudah banyak ditulis oleh orang Indonesia. Punten nih. Jadi kenapa? Karena ya teman-teman kita ini ya kita juga lah kita itu banyak mudah tergoda untuk cara-cara instan gitu. Jadi kalau kita begitu tahu oh jurnal ini gampang, kita masuk semua ke situ. Habis itu jurnal itu di down gitu, ditarik ke bawah gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi makin banyak orang Indonesia tulis di situ, makin terancam itu jurnalnya akan tidak ada gitu ya. Sebenarnya bukan Indonesia aja. Indonesia, Pakistan, Bangladesh itu ada 3 negara itu yang paling banyak. Jadi itu yang sangat kita tapi mohon maaf ya, akronimnya akhirnya jadi nama kampus ini ya, IPB, Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Tapi jadi kita makin gampang hafal ya. Jadi pokoknya 3 negara ini yang banyak di situ, ah udah jangan jangan ikutan di situ. Artinya kita udah tahu bahwa banyak yang nyemplung di muara situ, kita jangan ikutan nyemplung ke situ. Kita harus cari yang tidak banyak di situ. Justru itu tantangan kita. Nah, itu yang pertama untuk yang internasional. Terutama yang pertama itu banyak penulis dari negara 3 itu. Yang kedua adalah yang menawarkan kemudahan-kemudahan yang tadi saya bilang. Jadi banyak orang yang selalu pertanyaannya, beberapa juga berani nanya ke saya gitu, Mas Prat, minta info dong, jurnal-jurnal ini terindeks internasional A, B gitu ya, yang tadi ya Scopus atau Web of Science gitu, yang gampang gitu. Waduh, kalau yang gampang bukan ke saya nih pertanyaannya, tapi gimana supaya kita bisa melalui proses itu dengan lancar. Nah, itu sama saya itu. Karena ada eh, salah satu kolega kami sesama dosen saya sebelumnya di Universitas Bunda Mulia UBM yang Jurnal College itu ada sama kolega dosen yang sekarang lagi ambil S3 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Bidangnya ilmu manajemen S3. Terus dia bilang, saya ini udah ketolak abis-abisan nih di jurnal Q1. Terus sekarang lagi submit di Q2, aku jadi nggak pede nih. Gimana ya cara revisinya? Coba aku perbaiki dari sini, sini, sini. Ini sekarang sudah accepted. Jadi tinggal nunggu publish. Jadi itu tadi ya. Jadi em, kita itu jangan takut dengan rintangan. Rintangan itu tidak untuk dihindari, tapi justru untuk dihadapi. Dengan kita menghadapi rintangan itu, kita tuh skill kita atau keterampilan kita tuh diasah. Kita itu dibuat untuk naik kelas gitu. Jadi jangan jangan takut dengan proses. Proses itu sakit, tetapi membuat kita itu jadi lebih dewasa dalam proses itu. Jadi itu yang menyenangkan. Itu yang internasional ya. Jadi kalau buat saya karena udah pernah dipersulit bagaimana gitu ya, itu buat saya ayo kita lakukan. Memang akhirnya kurang tidur, saya kadang-kadang tuh ya pagi-pagi ini udah mau materi ada aja gitu ya. Ini harus revisi ini harus ini gitu. Dan yang harus hati-hati itu sebenarnya itu ya apa pernah suatu waktu itu saya agak abai dengan kesehatan jadi saya paksain sampai tidur jam 2 atau jam 3 padahal saya harus perjalanan jauh dari Jakarta menuju ke Surabaya dan akhirnya jadi nggak baik gitu. Perjalanan itu ada kecelakaan jadi itu yang harus hati-hati jadi harus jaga tetap balance dengan kesehatan ya itu paling penting. Nah itu tadi internasional yang berikutnya yang nasional itu adalah em, cara mudahnya adalah melihat terbitan. Jadi kalau satu edisi itu ternyata banyak ya. Jadi biasanya satu jurnal tuh dia konsisten. Misalkan satu edisi dia 6 artikel. Semester depan dia 6 lagi. Semester depannya lagi 6 lagi gitu. Tapi bisa terjadi misalkan 6 tiba-tiba jadi 18 tiba-tiba jadi 50. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau misalkan artikelnya sudah membejibun gitu ya, sudah jadi banyak itu tiba-tiba, jadi tidak berkala. Kalau pre-college itu awalnya kan terbit hanya 6 artikel. Kita naikin jadi 8. Kita naikin jadi 10. Kita naikinnya berkala, berkala, pelan-pelan. Nah, itu normal. Gitu. Tapi kalau udah naiknya nggak karuan, nah itu siap-siap. Itu akan hilang dari peredaran. Itu akan dicabut dari sintanya. Gitu. Ya, oke, Pak Frat, terima kasih nih ya. Jadi intinya adalah pokoknya harus cek kredibilitas dari
apa namanya semua sumber jurnalnya, dan tadi kalau semakin gampang itu patut dicurigai, dan yang paling penting kalau nulis jurnal itu adalah soal kolaborasi gitu ya. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak tapi karena kita terbatas oleh waktu ya, jadi mungkin kita harus akhiri di sini Pak Fra, tapi mudah-mudahan nanti diskusi lanjutannya bisa di luar forum ya. Nanti mungkin juga ada sesi lanjutan mungkin ya Bu Tita di kegiatan yang lain ya dengan Pak Frat gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak Frat yang sudah meluangkan waktunya dan sudah menyampaikan materi yang luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, saya mewakili Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ingin menyampaikan sertifikat ya Bu Tita ya, tentu sertifikat online nanti kita kirimkan juga. Sertifikatnya mungkin nanti akan ditampilkan. Nah, ini sertifikat untuk Pak Frat. Jadi kami dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat mengucapkan terima kasih ya dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Pak Dr. Rustono Faradimarta Esos M.Medcom yang sudah berkenan dan berpartisipasi sebagai narasumber ya. Kalau kita judul resminya ya adalah tadi pelatihan teknik-teknik partisipatif dan penulisan artikel jurnal Sinta 2 yang khusus itu. Dan tadi nanti untuk materinya mungkin kita juga akan mohon izin untuk kita share kepada kawan-kawannya supaya bisa belajar lagi. Terima kasih Pak Frat, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, seperti biasa kalau di Amin. acara eh, foto ya Mas Cepi, kita lihat coba Mas Cepi ada pada muncul nggak nih ya. Kita foto bersama dulu buat teman-teman peserta, silakan untuk on cam. Aba-abanya mau dari Mas Cepi aja? Oh, dari Mbak Eno aja. Saya udah sering, Mbak. Oke, nah ini dia tuh yang tadi ada. Nah, silakan tuh Pak Fra tuh udah mulai muncul ya beberapa orang. Oke, Oh ini Mas Didi. Salam nah kenal Mas. ya. Oke, Semangat belajarnya. ya oke Mbak Vira, Mbak Marsha, siapa lagi nih? Saya Syafur Rahab. Ya. Mbak Firda. Nah, oke. Mbak Firda, oh nih ada lagi nih Mbak Thomas Desta, Mas Andrean, Mbak Indriana silahkan, dan Mbak Silvi. Kakak Jojo juga boleh kok on cam Kakak Jojo kalau foto. Oke, kita mulai ya. Oke, tiga. Oke, tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, Mbak. Mbaknya fokus sekarang. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Terima kasih, Mbak Eno, Oke, Pak terima Fran. kasih. Mas Cep, Sama-sama Mas. Terima sekali kasih lagi banyak terima Mas Evi. kasih. Makasih. Pak Fran, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Tentu terima kasih kepada para panitia. Dengan demikian kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Fran. Selamat pagi. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Cepi, Bu Tita, Mbak Elsa. Mbak Tita, terima kasih banyak. Terima kasih, Teman-teman, Pak terima kasih Fran. atas pelatihannya. Makasih Makasih Bu banyak ya. Eno. Terima Pak kasih Frat, nanti kita ketemu teman-teman. lagi ya. Sekarang kita pada Ya. pindah ke acara KRS-an. Lain. Ya. Oh, ada lagi. Ya, ada Luar biasa. Baik, paralel. kalau demikian. Oke, Paralel. oke. Makasih ya. Terima kasih. Ya, Saya sama-sama. izin Saya end izin meeting. pamit. Baik, Terima terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih, Pak Fran. Mari.